Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bi islami dina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sehat teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Masih puasa? Masih sahur? Masih sedekah? Masih tilawah? Masih sendiri? Istiqomah semuanya? Masya Allah, barakallah. Makasih banget buat semua teman-teman yang udah hadir dalam acara kita kali ini. Dan ini adalah kali kedua kita mengikuti acara di Golden Hotel di daerah Bekasi. Dan insya Allah seperti yang saya sampaikan di awal, program seminar kita atau sharing kita ini akan kita terus kembangkan untuk menggerakkan anak-anak muda seluruh Indonesia. Ini hanya salah satu langkah kita untuk bisa memberdayakan diri kita masing-masing dalam program-program dakwah yang berbasis anak muda. Insya Allah ke depan kita akan punya beberapa program yang lain, dan nanti akan kita sharing. Dalam minggu ini kita akan ada satu program yang mudah-mudahan sangat-sangat bermanfaat buat kaum muslimin. Akan kita share lewat grup WA yang teman-teman udah masuk. Jadi kalau bisa sampai akhir Ramadan jangan live grup dulu. Nanti kita akan share beberapa konten. Salah satunya adalah konten tentang program kita di akhir Ramadan. Dan saya berharap kita yang udah punya kesadaran untuk ngaji, apa indikasinya? Kita udah mau berkorban demi mendapatkan ilmu, bukan hanya yang free event, bahkan yang ada HTM-nya pun kita udah mau berkorban. Kemudian udah datang sejak pagi, ngantri, duduk di sini dalam keadaan rapat. Ini adalah bukti bahwa kita insya Allah udah jadi salah satu generasi anak muda yang serius ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan saya berharap semangat ini jangan hanya jadi manfaatnya buat diri kita aja. Jadi kalau orang yang baru hijrah, baru mencari untuk dirinya, dia lagi mencari ampunan Allah untuk dirinya, dia masih mencari ketenangan di sisi Allah untuk dirinya, dia mencari kebahagiaan di sisi Allah untuk dirinya, dia mencari keberkahan di sisi Allah untuk dirinya. Nah, buat kita yang hijrahnya udah sekian lama, udah harus naik satu step lagi, harus naik satu level lagi. Jangan hanya mencari untuk diri kita. Kalau kita udah ngerasain nikmat yang mendapatkan ampunan, taubat di sisi Allah untuk diri kita, gimana caranya kenikmatan ini juga bisa dirasain oleh teman-teman kita yang lain. Teman-teman kita yang belum punya kesadaran buat taubat, buat minta ampun kepada Allah, buat berubah, berhijrah, maka semangat dan kenikmatan yang kita rasain sekarang tuh harus bisa dirasakan juga oleh teman-teman kita. Caranya gimana? Kita nggak bisa lagi hanya datang sendiri, minimal harus datang berdua ya, tanpa tanda petik. Berdua sama teman, kalau tanda petik berdua sama pasangan, boleh lah. Jadi bisa kita punya semangat, saya harus bawa satu orang nih buat berhijrah. Dan bawa satu orang buat berhijrah itu nggak gampang. Kalau bawa satu orang buat taklim mungkin mudah. Kita tinggal cari aja orang-orang yang udah kayaknya semangat taklim ya,
semangat mau dengerin tausiah, apalagi bulan Ramadan. Ini ada acara tabligh akbar, ini ada acara tausiah, ini ada acara sharing segala macam, ikutan bareng gitu. Itu lebih mudah. Tapi membawa seseorang buat hijrah, nah ini nggak gampang nih, butuh effort yang luar biasa. Dan kalau kita berhasil satu aja, kata Nabi, itu lebih baik daripada humurin ni'am, semua kenikmatan yang Allah kasih di dunia. Satu orang dapat hidayah lewat kamu, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu orang dapat hidayah lewat kamu, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kebayang gak kalau ada puluhan orang, ratusan orang, ribuan orang gitu. Kenapa saya secara pribadi sama teman-teman pemuda hijrah kekeh banget pengen nambah followers? Karena buat kita nambah followers itu bukan hanya masalah eksistensi dan segala macam, bukan popularitas. Karena kalau hanya itu kayaknya nggak terlalu penting juga, dan pasti nggak akan nyaman-nyaman amat ketika kita menjadi semakin popularitas. Tapi followers itu adalah salah satu indikasi ekspansi dakwah. Semakin banyak followers, semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat, walaupun kecil manfaat yang baru saya berikan lewat sosial media. Semakin banyak followers, semakin efektif ketika kita mau memviralkan satu kebaikan. Contoh satu kebaikannya, saya tinggal misalnya ngomongin boosternya masalah sabar. Kan sering tuh saya share buat masalah sabar. Wabasyiris shabirin, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Lalu saya bahas dari angle booster, bukan dari angle fikih, bukan dari ayat dan hadis, tapi ayat hadisnya itu kita simpulkan jadi semacam sebuah motivasi, jadi persepsi dalam berpikir. Terus dalam 1 menit aslinya itu panjang. Kemudian sama teman-teman editor diedit sepadan mungkin dan sebooster mungkin. Jadilah 1 menit, kemudian saya share. Ketika di share, ternyata viewernya misalnya sekian. Lalu di antara viewer itu ada yang nge-repost. Jadi bukan likes-nya, tapi viewernya. Kemudian di-repost sama dia, di-repost. Kira-kira total impressionnya ada berapa? Pas kita lihat di database-nya, ternyata impressionnya misalnya kalau yang paling bagus tuh sampai ada yang 5 juta, jadi lebih tinggi daripada followers. Kemudian yang visit ke beberapa postingan yang lain itu ada sekian juta. Maka sebanyak itulah pahala kita yang menyebarnya cuma sekali klik, tapi yang dengarnya sekian ratus ribu. Dari sekian ratus ribu minimal 10% aja ngamalin. Bayang gak tuh? Ada 100 ribu, 10% yang ngamalin berarti 10 ribu. 10 ribu ini kemudian ketika lagi ada masalah, dia bersabar. Ya ingat Ustaz Hanan supaya bersabar. Apa kata Allah tentang orang yang sabar? Ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah, siapa mereka? Orang-orang yang sabar, yang mendapatkan shalawatum min rabbihim. Apa arti shalawat? Kalau shalawat kita kepada Rasul itu ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau shalawat Allah kepada kita apa? Kan kata Nabi, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Apa arti selawat Allah untuk kita? Ampunan. Ampunan. Jadi orang yang bersabar, ulaika alaihim, bukan sholatun, sholawat. Mereka diberikan sholawat, bukan satu sholat, tapi sholawat artinya ampunan yang sangat banyak. Satu orang, satu kali bersabar, ulaika alaihim sholawatun min rabbihim. Allah akan kasih untuk mereka ampunan-ampunan dari Rabb mereka, warahmatun, dan kasih sayang. Apa salah satu bentuk kasih sayang Allah? Mahabbah. Allah jatuh cinta kepada hamba yang sabar. Ketika kita sabar sekali, Allah cinta sama kita. Kayak kita jatuh cinta ke orang itu kan gak sekaligus ya. Makin lama tuh makin cinta. Sekali dikasih hadiah ulang tahun, makin cinta. Diajak makan, ditraktirin, makin cinta. Diajak jalan-jalan, dibeliin, makin cinta. Disampaikan kata-kata indah, makin cinta. Kemudian dibelain di depan orang lain yang lagi bermasalah sama kita, makin cinta. Jadi cinta itu bertambah, sebagaimana juga berkurang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala
jatuh cinta setiap kali kita sabar menghadapi masalah. Dikasih masalah, ya Allah sabarkan saya. Masalah sepele, lagi di parkiran nggak bisa keluar karena kehalang motor orang, kehalang mobil orang. Kayak kemarin saya lagi di parkiran tol, mau nambah di top up tolnya, parkir di belakangnya itu ada mobil, dia nggak nyari parkiran, berhenti aja di belakang mobil orang lagi parkir. Terus orang pergi kemana gitu, ke supermarket lagi nyari makanan berbuka. Pas orangnya datang mau mundur kehalang kan sama mobil orang, sementara mobilnya ditinggal di situ. Ini kan hal sepele, butuh sabar juga kan. Akhirnya dia sabar, nggak pelacot panjang, nggak keluar kemudian marah-marah. Dia cuma berdiri aja depan pintu, di depan mobil orang yang tadi menghalang. Dia berdiri, pas orang datang, ibu-ibu, ini gimana tuh mobilnya? Oh ya, nggak minta maaf kalau gitu. Biasa aja, oh ya sini pindahin aja, bukan maaf ya bang tadi buru-buru, enggak. Ini sabar. Sekali dia kayak gitu sabar, Allah bilang, ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah. Dia dapat banyak ampunan dari Allah dan satu cinta dari Allah. Sekali sabar, sekali Allah jatuh cinta sama dia. Sekali sabar, bertambah lagi cinta Allah kepada dia. Ini satu orang yang sabar. Gimana kalau 10.000? 10.000 yang dengar booster sabar gara-gara nasihat itu, lalu Allah akan turunkan 10.000 cinta dan sekian juta ampunan untuk mereka dibagi-bagi, tapi untuk yang menyebarkannya dikasih butuh. Apa dalilnya Ustaz? Man sanna sunnatan hasanah man dalla ala khair. Banyak. Siapa yang mencontohkan satu contoh yang baik, siapa yang menunjukkan satu jalan kebaikan, dia dapat pahala yang sama dengan orang yang mengerjakannya. Jadi teman-teman, ada yang lebih keren dan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada orang soleh. Siapa orang soleh? Orang yang udah berhijrah, orang yang baru bertaubat, orang yang udah rajin ngaji, orang yang ahli tahajud, orang yang ahli puasa, orang yang berhijabnya udah syar'i, orang yang rajin tilawah sehari minimal 1 juz, orang yang banyak kebaikan-kebaikannya. Ini orang soleh. Tapi ada yang lebih keren dari mereka, ada yang lebih istimewa dari mereka. Siapa? Orang yang mensolehkan, orang yang menjadi jalan kesolehan, orang yang menjadi inspirasi kesolehan, orang yang memudahkan orang untuk menjadi orang soleh, orang yang mengajak orang lain untuk menjadi orang soleh, orang yang mendorong, memotivasi, membooster orang lain untuk jadi soleh, orang yang membuat tren kesolehan. Itulah yang lebih tinggi daripada orang soleh. Bikin tren kesolehan. Salah satu tren kesolehan, tren hijrah. 3 tahun yang lalu kan susah banget ya melihat masjid dipenuhi anak muda. Rata-rata masjid dipenuhi orang tua sama ibu-ibu, bukan cewek-cewek, ibu-ibu. Dan materinya rata-rata kalau di masjid yang penuh orang tua, zikrul maut, mengingat kematian. Kenapa? Karena emang itulah materi segmen orang tua. Walaupun sebetulnya kematian nggak memandang usia, tapi ya secara umum lah ya. Nah ini artinya dulu 3 tahun yang lalu susah banget melihat anak muda rajin tilawah, anak muda ngerapain sebuah alun-alun ngedengerin tausiah seorang ustaz sampai penuh sampai ke jalan-jalan. Apalagi 10 hari terakhir anak muda ngerapain masjid, itikaf dan sholat tahajud. Apalagi sholat di belakang imam pada nangis luar biasa, takwa tapi nangisnya paling kencang. Kenapa? Karena tren hijrahnya dibangun. Kayak kemarin tahajud tarawih di Surabaya yang ngabuburit itu alhamdulillah ada sekitar 20.000. Sampai yang jadi panitianya aja Pasar Lantas, Intel, PM. Jadi panitia, Masya Allah di Garut yang jadi panitianya teman-teman 4 anak motor, Bridges, SSC, Munrekas, GPR, pakai baju jaketnya masing-masing jadi panitia tabligh akbar. Biasanya main di jalan, kalau sekarang di masjid jadi panitia tabligh akbar. Tren. Nah, tren ini ketika kita sama-sama bekerja untuk membangun sebuah tren kesolehan, maka semua orang yang dapat kebaikan dengan menjadi orang soleh lewat tren itu, kita akan kebagian pahala yang sama dengan dia tanpa mengurangi pahala dia. Dan kalau sebuah tren, kebayang jutaan loh yang ikutin kalau tren. Ngajak satu orang aja kata Nabi, bagimu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu orang doang. Siapa yang
lewat kamu dia dapat hidayah, maka itu lebih baik untukmu daripada dunia dan seisinya. Apa aja isi dunia? Kita tinggal hitung aja. Emas di Papua lebih baik daripada itu. Kok bisa Ustaz? Makanya kita melihatnya dengan matematika Allah, dan Allah bilang itu benar-benar lebih baik daripada kita punya satu pulau Papua yang isinya emas entah berapa juta ton. Lebih baik itu daripada sebuah negara Kongo yang isinya itu adalah uranium. Lebih baik daripada negara apa yang isinya adalah mutiara, permata, segala macam. Lebih baik daripada Indonesia yang isinya adalah segala kekayaan alam. Lebih baik daripada New Zealand yang isinya semua keindahan alam. Lebih baik daripada Arab Saudi yang isinya emas hitam yang kita kenal dengan minyak. Lebih baik kebayang orang Arab. Nggak usah rajanya, di Dubai aja atau di Qatar, satu keluarga yang punya kilang minyak itu anaknya aja punya mobil paling murah tuh Ferrari, dan dia punya 130 mobil kayak gitu. Anaknya doang, belum bapaknya. Anaknya doang punya mobil, kayak di Dubai itu ada seorang anak muda punya mobil 130 mobil, dan yang paling murah itu harga 2 miliar ke atas. Itu paling murah. Jadi nggak ada di dia tuh mobil-mobil yang 150 juta tuh nggak ada. Minimal 2 miliar dan ada 130 mobil. Ketika dia lagi ulang tahun, dia keluarin tuh semua mobil, dia jajarin di depan rumahnya, udah jadi kayak apa, pasar mobil bekas, tapi di mobil bagus-bagus. Siapa yang pengen test drive, silakan dikasih kuncinya test drive keliling Dubai. Yang penting terbalik lagi mobilnya. Ini orang yang cuma punya satu kilang minyak, bukan satu negara yang penuh dengan minyak kayak Iran, Saudi, Rusia, kan itu 3 negara dengan minyak tertinggi di dunia, terbanyak di dunia. Qatar aja yang urutan di dunia itu tanggal sekian belas, bukan nomor 5 besar. Qatar aja atau Dubai, satu yang punya kilang minyak kayak gitu. Tapi kata Allah, mau nggak yang lebih baik dari itu? Lebih baik daripada apa? Memiliki kilang minyak. Kalau kita mau nggak punya kilang minyak, mau nggak Ustaz? Kebayang kalau kita pergi ke Dubai, Qatar, melihat orang Arab yang punya kilang minyak itu rumahnya itu luar biasa. Kalau di kita itu udah jadi istana negara, di sana rumah satu keluarga kecil. Dan di Qatar itu 1/3 penduduk aslinya, 2/3-nya pendatang yang bekerja. Dan mereka nggak mau kerja, orang yang bekerja untuk mereka tinggal bayar. Dari mana duitnya? Dari bawah kaki mereka, nggak perlu nyari. Rahmat dari Allah untuk orang-orang seperti itu. Walaupun namanya beda-beda. Kalau kita namanya dengan ide-idenya brilian, berpikir. Kalau mereka namanya di bawah kakinya. Intinya adalah kalau itu aja kita kepengen dia tinggal di Dubai. Saya pernah iseng nanya ke klien saya pas lagi di Dubai, berapa harga satu apartemen di Dubai? Gak usah rumah, apartemen, karena apartemen lebih murah daripada rumah. Satu flat di apartemen. Kata dia flat yang paling kecil yang ukurannya satu kamar tidur, satu dapur, ruang tamu sekitar 25 meter persegi atau 30 meter persegi, itu harganya sekitar 15 miliar. 15 miliar. Kalau satu rumah yang punyanya itu Amitabh Bachchan, apa tuh yang dulu teh kan coach terakhir. Maaf ya saya nggak nonton dia. Charles, terus David Beckham kalau main bola yang punya rumah di Dubai pesisir tuh yang apa villa-villa keren, itu satunya itu udah di atas berapa ratus miliar harga satu rumahnya. 1 meternya aja berapa miliar? Berapa ratus juta? Kebayang rumahnya kayak gimana? Terus saya berpikir, wah beruntung banget ya orang punya rumah di sini. Beruntung banget orang punya rumah di sini. Ada orang yang bisa berapa punya rumah di sana saking kayanya gitu. Beruntung banget dia punya klub bola. Beruntung banget dia yang punya maskapai. Beruntung banget dia yang punya hotel. Beruntung banget dia yang punya pulau gitu kan. Dan kata Allah, lebih beruntung lagi orang yang dapat hidayah, orang yang gara-gara dia seseorang dapat hidayah. Kebayang nggak tuh gimana istimewa? Kalau kita bilang beruntung banget dia, beruntung banget ya pasangannya itu pasangan yang kayak dulu ada Habibie Ainur gitu ya. Beruntung banget dia punya suami kayak gitu. Beruntung banget dia punya istri kayak gini, yang ada seorang ibu-ibu istri ngerawat suaminya udah lumpuh, udah sakit sekian tahun. Beruntung banget dia mereka punya orang tua yang care. Beruntung banget dia punya anak-anak yang hebat-hebat berprestasi. Beruntung apapun keberuntungan yang kita pernah dengar
ini lebih baik dari itu semuanya. Ini lebih baik dari itu semuanya. Ini Allah yang ngomong. Siapa yang ini nih? Orang yang lewat dia, orang lain dapat hidayah. Satu aja, nggak usah ribuan atau jutaan, satu aja. Kebayang kalau sampai jadi tren kebaikan. Makanya bisa dibilang teman-teman, profesi paling mulia di muka bumi itu adalah profesi sebagai dai. Seorang dai, itulah profesi paling mulia. Profesi inilah yang Allah berikan kepada para anbiya dan para rasul. Gimana dengan profesi dokter? Mulia, tapi dokter yang dai lebih mulia. Pengusaha mulia, tapi pengusaha yang dai seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan lebih mulia. Politikus mulia, tapi politikus yang dai seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Abdul Aziz lebih mulia. Bagaimana kalau dia hanya seorang misalnya pemulung? Mulia selama dia mencari yang halal, tapi lebih mulia ketika dia menjadi dai dengan profesinya. Gimana berdoa dengan profesinya? Ada kemarin seorang pemulung nabung demi bisa apa? Demi bisa berkurban, demi bisa memotong hewan kurban di Idul Adha. Ada lagi yang nabung demi bisa umroh atau haji. Ini kan kemudian Allah yang menggerakkan orang lain untuk menjadikan cerita dia disebar, diviralkan di antara manusia, lalu cerita dia ini menginspirasi banyak orang. Ya, pemulung aja bisa berkorban di hari Idul Adha, masa saya enggak? Akhirnya ada 1, 2, 3, 4, 5 orang yang dapat semangat, inspirasi dari dia, lalu melakukan amal soleh berkorban. Dia dapat apa? Bukan sekali berkorban, sekian banyak orang yang meniru dia, sebanyak itulah pahala dia dalam berkorban. Ini namanya lebih tinggi daripada menjadi orang soleh sendiri. Teman-teman, insya Allah sudah soleh, bukan saya dulu hari ini. Saya yakin kalau sudah sampai di level mau berkorban demi mencari ilmu yang cuma 1,5 jam, 2 jam gak lama, dan datang pagi-pagi ke sini, saya yakin ini bukan kesolehan yang baru kemarin. Ini hasil kesolehan, perjuangan, keistiqomahan sekian lama. Ini husnuzon saya kepada kita semuanya, dan berarti sudah saatnya kita naik level, teman-teman. Dari level menjadi orang soleh sendiri, sekarang level menjadi jalan kesolehan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan itu nggak mudah memang. Tapi insya Allah yang akan bantu. Sehingga satu orang aja yang dapat hidayah lewat kita, lalu dia berhijrah, mungkin lawan kitanya bukan kita berdakwah dengan cara ceramah. Karena dakwah itu kan bukan hanya orasi. Buat saya dakwah dari dulu yang pahami itu bukan cuma ceramah. Seandainya dakwah itu cuma ceramah, berarti yang bisa berdakwah cuma para ustadz. Di mana peluang dan kesempatan kita? Dakwah itu bukan ceramah. Dakwah itu memprogram masyarakat. Memprogram masyarakat. Salah satu kontennya ceramah, salah satu doang itu, bukan satu-satunya. Memprogram masyarakat, jadi programmer dan terlibat dalam program itu. Kalau kita minimal memviralkannya dengan kita repost, dengan kita mention teman kita, kan sering tuh kalau ada poster terus komennya di mention ke temannya. Itu kita pikir hanya hobi doang, bukan? Kita cuma klik nama dia, baru 1 huruf udah keluar kan nama dia, karena kita nge-followin dia, tinggal klik doang. Jadi cuma 3 kali klik komen, klik 1 huruf nama dia, klik keluar nama dia tuh udah gitu. Kita bilang lihat nih. Maka kalau dia dapat hidayah lewat itu, baru sesederhana itu lebih baik bagi kita daripada dunia dan seisinya, daripada emas, daripada minyak, daripada mutiara, daripada semua kebaikan yang tadi saya sebut. Daripada punya rumah di New Zealand, kemarin pas saya jalan ke Auckland tuh di bukit-bukit padang rumput gitu ya, sampai Lord of the Ring aja bikin film di sana di Hobbiton karena saking bagusnya alam di New Zealand, sampai orang-orang bilang kalau kamu mau ke surga mampir dulu di New Zealand biar gak kaget. Jadi New Zealand itu adalah gambaran surga. Jadi kalau langsung ke surga kaget, mending mampir dulu ke New Zealand, lihat dulu surga itu gini. Oh nanti pas sampai surga, oh iya ya gak terlalu jauh beda sama New Zealand. Saking indahnya New Zealand. Kalau Indonesia indah, New Zealand juga sama, beda. Model keindahannya itu beda. Kalau kita lebih ke tropis, kalau mereka tuh unik gitu. Dan dengan tata negaranya yang rapi banget, dengan fasilitas publik yang luar biasa,
Banyak orang berpikir pengen tinggal di sini, beruntung banget nih ada teman-teman Indonesia tinggal di sana, kerja di pabrik di sana, di BUMN di sana, dan dengan gaji yang tinggi, dengan fasilitas dan jaminan sosial yang luar biasa. Jangan sampai seorang ibu nggak boleh bekerja demi untuk mendidik anaknya, terus anaknya sekolahnya harus dijemput sehingga pulang kerja itu jam pulang sekolah anak. Jadi kalau anak pulang sekolah jam 2 atau jam 3, ayahnya pulang kerja jam segitu. Kenapa? Biar pas pulang menjemput anaknya. Nggak boleh pulang kerja telat sampai anaknya nggak ada yang jemput. Sampai begitu pengen tinggal di sana. Ada yang lebih baik daripada tinggal di Indonesia atau New Zealand? Ada. Apa? Menjadikan diri kita sebagai pekerja di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu bekerja kepada pemerintah New Zealand, bekerja kepada pemerintah Qatar, bekerja kepada pemerintah tertentu, kita sebagai dai bekerja kepada pemilik alam semesta. Dari angle itu aja udah nggak mungkin dibandingin ya. Kalau itu pemilik sebuah negara, kalau ini pemilik sebuah BUMN, kalau yang lain lagi pemilik sebuah perusahaan, pemilik sebuah pulau. Ini pemilik alam semesta, Rabbal Alamin, yang Rahman dan Rahim, yang Syakur, Ghafur, Ghaffar, yang semua kebaikan ada di sisinya. Kurang apa coba? Sehingga kalau kita mau jadi lebih baik daripada menjadi orang soleh, apalagi Ustaz, jadilah sebagai jalan kesolehan buat orang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan mereka dalam Al-Quran ada 3 golongan. Surat Al-Ma'arij, Surat Al-Qiyamah ada 3 golongan. Golongan pertama Ashabul Yamin atau Maimanah, golongan kanan. Siapa golongan kanan? Yang udah pada soleh sendiri, udah rajin ke masjid buat yang cowoknya, udah berhijab dengan baik buat yang ceweknya, udah rajin tilawah 1 hari 1 juz, udah tahajud gak pernah tinggal walaupun 2 rakaat minimal, udah banyak bersedekah, udah banyak kebaikannya. Ini ashabul yamin, golongan kanan. Golongan kedua gak usah dibahas, mudah-mudahan kita gak termasuk di dalamnya. Golongan kiri. Ternyata ada yang lebih baik daripada golongan kanan. Siapa? Wasabiqun as-sabiqun, orang yang sabiqun. Siapa sabiqun? Salah satunya adalah orang yang bukan hanya soleh sendiri, tapi lewat dia banyak orang yang menjadi soleh. Itu wasabiqun as-sabiqun. Dan apa gambaran tentang kedudukan mereka di sisi Allah? Kalau ashabul yamin hanya dikatakan mereka orang yang beruntung. Betapa beruntungnya golongan kanan, betapa ruginya golongan kiri. Tapi yang sabiqun, ulaikal muqarrabun, mereka lah orang yang paling dekat dengan Allah. Ring satunya Allah. Kalau di surga ring satunya Arasy. Kalau teman-teman yang pernah umroh, kan harga hotel di Mekah itu dihitung bukan dari bintang ya. Kalau di Indonesia kan harga hotel itu tergantung bintang berapa. Bintang 3, bintang 4, bintang 5, bintang 5 plus ya. Kalau di Mekah bukan bintangnya yang nomor 1, ringnya. Bisa jadi dia bintang 5, tapi lebih murah daripada bintang 4 karena dia ring 3, bintang 4 ring 2. Kayak di Mekah itu ada tinggal 1 kalau nggak salah, bintang 4 tapi ring 1, Al Kindah di belakang Zam-Zam Tower. Dia ring 1 tapi bintang 4, sehingga disebut bintang 4 plus. Plusnya apa? Karena ringnya itu lebih mahal daripada bintang 5 yang di ring 2 atau ring 3. Kenapa kalau lebih mahal daripada bintang 5? Karena dia ada di ring 1, dekat dengan masjid. Keluar dari hotel, halaman hotel itu halaman masjid. Kebayang kalau Hilton, Zam-Zam, dari Tauhid, Intercon, kemudian dengan Zam-Zam yang banyak hotel, di dalamnya ada belasan hotel. Baru keluar dari hotel, lobinya itu udah halaman masjid. Sampai banyak yang sholatnya di lobi hotel. Kenapa? Udah halaman masjid. Jadi dari lobi hotel kita udah melihat Masjidil Haram. Kalau yang di level di tingkat tertentu, malah dari kamarnya udah melihat Ka'bah. Jadi kalau dia mau lagi nggak kuat berdoa di depan Ka'bah, dia doa aja di depan kamarnya sambil ngeliat Ka'bah. Itu udah melihat Ka'bah. Kenapa bisa mahal? Karena ring 1. Nanti di surga juga ada ringnya, teman-teman. Ring yang paling dekat dengan Arasy Allah, dan Arasy Allah ini lebih indah daripada Ka'bah, Masjid Nabawi, semua bangunan-bangunan indah. Ring 1 itu namanya Firdaus.
Itu juga yang menjadi salah satu istilah untuk surga dalam bahasa Inggris, paradise, Firdaus. Kenapa Firdaus ini paling dekat dengan Allah? Karena dia posisinya paling tinggi, karena arsy Allah itu paling tinggi. Dan Firdaus tepat berada di bawah arsy Allah, yang semua udaranya itu mengalir munculnya dari arsy Allah. Udara dari arsy Allah itu munculnya ke Firdaus dulu, baru surga-surga yang lain. Air, mata airnya ada di arsy Allah, turunnya ke Firdaus dulu. Dan siapa yang tinggal di Firdaus? Was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang yang sabiqun, mereka itulah yang muqarrabun. Ring satunya Allah SWT. Pertanyaannya, siapa sabiqun? Salah satu golongan sabiqun itu adalah orang-orang yang salah satunya orang-orang yang menjadi jalan kebaikan buat orang lain. Bukan menjadi orang baik sendiri, tapi jadi jalan kebaikan buat orang lain. Sehingga di awal ini saya ingin ngajak kepada teman-teman, yuk kita menjadi salah satu pekerja di sisi Allah. Jadi guru Allah ini nggak apa-apa. Gak usah jadi profesional. Kalau profesional kita harus punya ilmu dulu ya tentang dakwah, harus punya kapasitas tentang dakwah. Gak apa-apa kita nggak punya ilmu tentang dakwah, nggak punya kapasitas sebagai seorang ustadz, nggak jadi profesional, nggak jadi tenaga ahli dakwah, jadi guru dakwah aja. Ya mungkin kerjanya cuma kalau di pabrik itu ngejahit satu hal yang kecil atau cuma sekedar bikin apa gitu yang sepele. Kita jadikan itu guru Allah dalam dakwah. Apa tugas kita? Cuma nge-viral-viralin aja kebaikan. Kebaikan nanti Ustaz Musawa share apa kita viralin, Ustaz Hidayat share apa kita viralin, saya share apa kita viralin. Dan nge-viralinnya itu gampang, sekedar ngeklik nama teman kita untuk kita mention, atau kalau kita mau nge-repost kita repost lagi. Dan insya Allah kita bukan ngejar followers karena bukan itu targetnya. Beda dengan beberapa ustadz mungkin dia harus tinggi followersnya karena dakwah ini harus eksis, harus lebih daripada entertain. Kalau beberapa teman-teman entertainer followersnya sampai belasan juta, dakwah tuh paling tinggi sekarang baru sekitar 2-3 juta, masih jauh dibandingkan mereka. Kita mau ngejar harus ngalahin teman-teman entertain, walaupun semuanya kebaikan. Kita pengen nyalip sampai belasan juta. Kenapa? Sekali posting yang mendengar kebaikan itu belasan juta. Belum lagi kalau saya posting tentang Suriah Palestina. Beda banget kalau kita bikin kayak aksi solidaritas terhadap Palestina atau Suriah turun jalan, berapa ribu sih yang datang? Kebayang saya posting sekali misalnya kalau udah sampai 20 juta posting, yang lihat berapa juta? Dan yang akan nyumbang berapa juta? Efektif sekali. Dan ini adalah cara kita memviralkan kebaikan. Itu wasabiqun, jadilah guru Allah. Allah bakalan bayar dengan Allah apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu UMR-nya. Berapa Ustaz? Upah minimumnya Ustaz kalau saya jadi guru. Kalau upah minimumnya bumi. Upah maksimumnya di ghairi hisab, tanpa batas. Minimum satu orang dibayar oleh Allah. Kalau seolah-olah kita punya kerajaan sebesar bumi, itu satu orang yang dapat hidayah. Jadilah guru di sisi Allah dengan cara bekerja kepada Allah supaya kita soleh sendiri. Kita pengen banget Indonesia ini soleh. Kita pengen banget kelak dari kesolehan berjamaah ini muncul pemimpin-pemimpin yang soleh. Pemimpin yang kalau dibacakan Al-Quran nangis. Kenapa nangis? Karena paham. Gak mungkin juga nangis kalau gak paham. Cuma pernah Ustaz nangis gak paham? Oh berarti habis diputusin. Atau udah lama diputusin, cuman mantannya udah nikah. Nah itu kan bikin lebih nangis sih. Undangan, dia udah kejadian sekarang udah mau nikah, itu kan bisa nangis gerung-gerung. Pemimpin ya kalau dengan bacaan Al-Quran tuh kayak Nabi. Ketika Nabi mendengar Abdullah bin Mas'ud baca Quran, Nabi diam. Tiba-tiba air mata beliau sudah membasahi janggut beliau sampai janggutnya itu kayak spons yang basah kalau dipencet keluar air. Saking Nabi menangisnya mendengar bacaan Al-Quran. Dalam salah satu ayat di surat An-Nisa, Nabi duduk aja dengerin. Kebayang gak sih Nabi itu kan orang yang kepada beliau diturunkan Al-Quran, tapi dengerin Ibnu Mas'ud duduk kayak orang yang baru pertama dengar, Masya Allah gitu. Padahal kan beliau yang tahu ayat itu. Ibnu Mas'ud juga belajarnya dari beliau, tapi beliau dengar dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud membacakan pas tahu dari Nabi langsung kayak salah tingkah gitu, malu. Ya Rasulullah lanjutkan. Kata Rasulullah, lanjutkan wahai Ibnu Mas'ud. Ya Rasul, bagaimana saya akan bacakan ayat yang diturunkan kepadamu? Kata Rasul, kadang aku juga suka mendengar dari orang lain.
Gak apa-apa dia Rasul, gak apa-apa dibacain sama Rasul sambil agak-agak grogi gitu kan, karena di audisiin sama Rasul. Kebayang jurinya Rasul baca sampai di ayat tertentu di surat An-Nisa, tiba-tiba Nabi mengatakan hasbuk, cukup, masuk cukup. Kenapa Nabi bilang cukup? Bukan udah capek. Kalau kita bilang cukup kan udah kelamaan ya. Kalau Nabi bilang cukup udah gak kuat lagi, karena dada beliau tuh udah kayak suara air mendidih. Air lagi mendidih tuh suaranya kencang banget, di dada beliau. Suara apa itu? Suara sesak saking sedihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasbuk, udah berdarah dengan air mata. Ini pemimpin yang kita rindukan, dan gak akan muncul pemimpin ini dari rahim masyarakat yang belum punya level segini. Kan pemimpin itu seperti lahir dari rahim masyarakat kan. Jadi pemimpin itu bisa dibilang ya gambaran masyarakat. Kalau masyarakatnya awam, lahirlah pemimpin yang awam. Kalau masyarakatnya bobrok, lahirlah pemimpin yang bobrok. Kalau masyarakatnya soleh sekelas sahabat awalun, lahirlah pemimpin sekelas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sehingga di masa Ali bin Abi Thalib ada seorang laki-laki demo kepada Ali, ya Ali, kata dia, beda banget keadaan kaum muslimin di zaman kamu dengan di zaman Abu Bakar dan Umar. Kenapa, kata Ali? Dulu di zaman dulu tuh Islam tuh berkembang, Islam tuh baik, Islam tuh hebat, Islam tuh menang di mana-mana, Islam tuh eksis, damai, sejahtera. Sedangkan di masa kamu banyak konflik, banyak masalah, banyak keributan, banyak perpecahan di antara kaum muslimin. Beda banget lah pokoknya masa kamu dengan masa Abu Bakar dan Umar. Ali bilang, tahu nggak kenapa beda? Kenapa? Soalnya dulu di masa Abu Bakar dan Umar rakyatnya tuh seperti aku, sedangkan di masa aku rakyatnya tuh seperti kamu. Apa bedanya? Di masa Umar dan Abu Bakar rakyatnya seperti Ali. Jadi kelas rakyatnya itu kayak Ali bin Abi Thalib tapi jumlahnya banyak. Tapi di masa Ali rakyatnya seperti orang itu. Kebayang nggak? Ternyata bukan hanya soal siapa pemimpinnya, tapi apa rakyatnya, siapa rakyatnya. Kalau rakyatnya baik, karena pemimpin itu seperti anak yang lahir dari rahim masyarakat, dan masyarakat itu ibunya. Makanya kita sebut ibu pertiwi. Dan kita sama seperti keluarga kita. Dari siapa ibu kita yang melahirkan kita nggak akan jauh dari itu. Karakternya, sampai bahkan seleranya, sampai bahkan penyakitnya juga. Sampai ada istilah penyakit turunan kan. Walaupun sebagian besar penyakit turunan itu kata dokter bukan gen penyakitnya, tapi pola hidupnya, pola makannya yang diturunkan. Kayak senang makan gula, manis, akhirnya diabetes. Itu bukan orang tuanya diabetes, anaknya otomatis diabetes, enggak, pola hidup di rumahnya. Yang jelas diturunkan, gak jauh dari orang tuanya. Buah jatuhnya gak jauh dari pohonnya, kecuali jatuhnya di sungai yang mengalir kemudian di bawah arus jauh. Tapi kalau jatuhnya di tanah gak jauh dari pohonnya. Maka kita berharap dengan kesolehan masal seluruh Indonesia ini, terutama anak muda, kalau kita akan memiliki seorang pemimpin yang kelasnya itu kelas Umar bin Abdul Aziz, yang kelasnya Sulahuddin Al-Ayyubi, yang kalau di Indonesia kelasnya adalah kelas para pahlawan-pahlawan kita yang keren-keren dulu. Caranya gimana teman-teman? Viralkan mereka. Jadilah guru Allah, bekerjalah untuk Allah. Dan apakah ini berarti kita menjadi orang yang tidak lagi concern dengan hijrah kita? Justru ini step level berikutnya dari hijrah. Kalau kita pengen masuk surga dengan beramal sendiri, insya Allah dengan rahmat Allah kita akan masuk surga. Tapi surga kita nggak akan jadi muqarrabun, menjadi orang yang levelnya ring satu Allah. Terus gimana? Kalau kita pengen masuk surga lebih tinggi lagi, kalau kita pengen dapat ampunan lebih besar lagi, kalau kita pengen dapat pahala lebih banyak lagi, kalau kita pengen dapat kedudukan di sisi Allah lebih istimewa lagi, jangan hanya jadi orang soleh sendiri, jadilah orang yang mensolehkan orang lain. Mensolehkan orang lain gak harus jadi orang yang ideal dan sempurna, cukup menjadi orang yang mau aja. Dan ini sepele banget, kerjanya gampang banget. Tadi klik, kalau di sosial media, atau ngajak teman kita, atau telepon teman kita, atau apa sebar broadcast di grup teman-teman kita tanpa ada judge, no judge ya. Dan respect kepada yang lain, karena kita nggak mau gara-gara berdakwah malah jadi pecah belah. Karena ada sebagian orang berdakwah malah memecah belah, gara-gara semangat dakwah dia malah kayak ngejudge orang lain, ini neraka, ini apa. Jangan, kita hanya mengajak saja, bukan menjudge. Insya Allah kita akan naik satu level teman-teman, dari menjadi orang solih menjadi orang yang jadi jalan kesolehan.
Itu motivasi pertama hari ini, karena saya melihat teman-teman di Bekasi ini keren banget, udah siap banget kayaknya ditawarkan sesuatu yang lebih dari sekedar mengisi talim, mengisi jamaah talim. Kita coba jadi jalan kebaikan buat orang lain. Dan nanti insya Allah di akhir Ramadan saya juga bakal share satu program kita yang sekarang lagi disempurnain sistem kerjanya. Dan cara kerjanya nanti tetap pakai digital, karena kita dakwah kita ini lebih banyak mengandalkan cara-cara digital biar lebih efektif dan viral. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa bareng-bareng di situ. Kita coba viralkan satu kebaikan. Mimpi saya adalah, Allah kan bilang di Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Aku sempurnakan hari ini untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmat kalian, dan aku ridhoi untuk kalian Islam sebagai din, sebagai syariat. Apa maksud dari ayat ini? Ternyata syariat Allah itu adalah nikmat. Aku sempurnakan agama kalian, aku sempurnakan nikmat kalian. Berarti agama Allah itu adalah nikmat. Dari sisi mana? Terapkan agama Allah, maka kita akan mendapatkan kenikmatan, dan itu banyak. Nanti akan saya share penasaran. Apa sisi nikmatnya agama Allah yang kalau kita terapin agama dengan baik, kita terapin syariat dengan baik, kita akan dapat nikmat. Dan Indonesia bisa menyelesaikan masalahnya hanya dengan menerapkan beberapa ritual agama, menerapkan beberapa bagian syariat. Belum tentu aja udah bisa menyelesaikan masalah Indonesia loh. Sebetulnya menurut saya menyelesaikan masalah Indonesia itu gampang. Terapin aja agama dengan keyakinan masing-masing, terutama kita sebagai mayoritas muslim. Saya nggak ngomongin tegakkan syariat, itu slogan. Saya nggak ngomongin ganti hukum menjadi hukum syariat, itu slogan. Saya ngomongin, yuk kita lebih soleh aja, yuk kita belajar Islam aja, yuk kita terapin deh. Apa yang Allah bilang lakukan dan tinggalkan, kita terapin. Itu udah menyelesaikan banget loh masalah. Dan saya yakin 100%. Kenapa? Emangnya ada yang membuat sebuah solusi lebih baik daripada Allah? Emangnya ada yang lebih baik the way of life-nya daripada yang Allah sudah gariskan? Memangnya ada yang lebih baik teorinya daripada teori Allah yang ada di Al-Quran dan Sunnah? Emang ada yang lebih baik teori daripada Allah? Psikologi Al-Quran, biologi Al-Quran, astronomi Al-Quran, geografi Al-Quran, antropologi segala macam lah. Pokoknya yang saya nggak ngerti ilmu-ilmu tentang dunia ini, semua teorinya udah ada di Al-Quran. Tinggal terapin aja. Gimana usah cara terapin? Itulah pentingnya kita belajar, mengikuti arahan para ulama. Dan saya yakin, buat saya menegakkan syariat itu bukan dengan campaign slogan. Ayo tegakkan syariat. Saya sepakat sama teman-teman yang melakukan cara itu. Tapi saya punya cara yang lain. Apa? Coba terapin dulu syariat dalam solusi-solusi masyarakat. Nanti orang akan rasain, oh begini indah ya kalau kita menerapin syariat, baru mereka akan menerima slogan itu. Kalau kita ngomongin slogan tapi belum menerapin syariat secara konkret, orang akan underestimate dulu sama Islam. Dianggap Islam itu cuma tegakin syariat berarti cabut, tegakin syariat itu berarti rajam, tegakin syariat itu berarti kisos, tegakin syariat itu berarti jihad. Walaupun jihad disalahartikan oleh orang-orang ISIS sehingga salah paham sekarang. Bukan hanya itu, coba kita terapkan dulu syariat-syariat yang sifatnya menjadi solusi dalam masalah masyarakat. Orang nanti akan tahu, oh ternyata memang lewat syariat ini kita dapat kebaikan. Buktinya salah satunya apa? Belum ada sejarahnya teman-teman motor hijrah lalu jadi ormas, di dalamnya ada divisi dakwah, kecuali lewat dakwah loh. Bukan lewat pemerintahan, bukan lewat Pemkot, Pemprov, tapi lewat dakwah. Teman-teman di Bandung dan di Jawa Barat, Briges jadi berhijrah, kemudian di dalam Briges sekarang ada divisi dakwah. Apakah lewat program Pemprov, Pemkot? Bukan, lewat dakwah. Jadi dakwah itu menyelesaikan masalah masyarakat. Kemudian teman-teman yang dulu disebut geng motor, walaupun mereka nggak setuju, kemudian berubah menjadi sebuah organisasi anak muda dengan motornya bersaudara, ekstasi sama Briges. Bukan lewat program pemerintah atau bahkan dari Polri, bukan. Walaupun udah dicoba approaching oleh Polri, oleh beberapa pihak berwenang, tapi nggak berhasil loh. Baru berhasil lewat apa? Dakwah. Akhirnya ekstasi dan Briges bersaudara. Mudah-mudahan next Viking sama Jack Mania bersaudara juga. Mungkin nggak bisa.
nanti malam saya juga mau ketemu sama salah satu panglima Jermania. Karena kalau fikih kita udah beberapa panglimanya udah ngaji, tokoh-tokohnya udah ngaji, tinggal Jermania ini kita coba deketin juga. PSSI mungkin udah ngelakuin tapi belum berhasil, pemerintah udah ngelakuin belum berhasil. Dakwah berhasil bukan karena ada hati, karena Allah terlibat di dalamnya. Bukankah hati itu di tangan Allah? Allah menggerakkan hati mereka. Allah nggak mungkin terlibat dalam gerakan-gerakan yang sifatnya hanya sekedar politik, sosial, dan organisasi umum. Allah mau terlibatnya di dalam gerakan agamanya, dakwah. Sehingga ketika dakwah mulai masuk ke dunia itu, Allah langsung menggenggam hati teman-teman BGS, XTC yang udah bersaudara aja kalian. Akhirnya declare kami bersaudara. Allah menggenggam beberapa tokoh-tokoh fikih. Akhirnya fikih sekarang ganti jadwal tayang, baru tayang Persib setelah sholat maghrib supaya bisa sholat maghrib dulu. Kemudian ada mobil musola yang keliling di depan stadion Persib, sehingga kalau misalnya ada yang mau sholat dulu di situ. Bagaimana itu bisa terjadi? Dengan program pemerintah? Bukan. Saya mau klaim sekarang. Kenapa? Karena beberapa ada yang mau klaim duluan. Padahal itu program dakwah. Tapi diklaim karena sekarang kan lagi tahun-tahun politik ya. Diklaim bahwa ini program kita. Bukan, itu program dakwah. Murni program dakwah. Dan bahkan nama kita nggak munculkan. Kenapa? Biar nama teman-teman Briges saja yang muncul. Ketika kita dulu bikin Briges berzikir. Dan moral of the story-nya adalah saya ingin kasih tahu dakwah itu dibantu Allah. Dakwah itu solusi banget. Dakwah itu bukan cuma ceramah, pulang, beres, taklim, dapat ilmu, ada sedikit gini ketawanya, bahagia, selesai. Bukan, itu hanya salah satu konten dakwah. Dakwah itu memprogram irsyadul mujtama, social engineering. Kita memprogram masyarakat dari masalah lalu memberi solusi-solusi. Dan kita harus kerja bareng-bareng. Jangan hanya menitipkan beban yang berat ini kepada saya dan beberapa ustadz, nggak akan sanggup. Jangankan saya, Nabi aja nggak kerjain sendiri. Kalau mau dakwah, Nabi nggak perlu sahabat dong, kerjain aja sendiri dan beres. Ternyata apa? Nabi memerlukan tim. Makanya Nabi berdakwah dengan Abu Bakar, Umar, Muhajirin, Ansar, dan kaum muslimin. Dan ini jadi motivasi buat kita. Yuk, bulan Ramadan ini kita azamkan juga. Ya Allah, tahun ini saya pengen naik level dari ashabul yamin menjadi sabiqun. Dari yang sebelah kanan sekarang jadi di depan. Caranya saya akan jadi guru ya Allah. Dengan menjadi saya akan jadi guru. Dan saya punya prinsip, dakwah saya itu dakwah memberdayakan. Saya cari anak-anak muda yang punya potensi, walaupun banyak banget yang belum saya ketemu, walaupun potensinya ada, saya yang belum paham mereka. Saya dapati beberapa orang, saya lihat potensinya dikembangkan. Karena ada cerita dulu skateboard itu dedicated for dakwah. Coba, kebayang gak dulu anak-anak street culture, skateboard, PMS, parkour, sampai yang paling seniornya surfing kan, itu seniornya street. Jadi bisa dibilang bapaknya street itu surfing di laut, kemudian berkembang jadi skateboard. Kenapa ada skateboard? Karena kalau nggak ada ombak, anak-anak surfer tuh bingung main apa nih, akhirnya bikinlah bowl. Kan skateboard paling tua itu masih bowl ya, dia main di bowl, seolah-olah itu ombak. Dari skateboard berkembang jadi pennyboard, jadi longboard, jadi segala macam. Sekarang jadi malah snowboard, sandboarding. Berkembang street culture. Dulu cuma sekedar main, kemudian kamera, posting, itu doang. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini street culture dedicate for dakwah, skateboard dedicate for dakwah, parkour dedicate for dakwah. Bahkan surfing yang notabene adalah di pantai dengan pakaian yang vulgarnya, malah sekarang agak berubah dedicate for dakwah. Juara surfer tingkat internasional kemarin di Bali itu ngajinya bareng kita, ada Batu Karas di Jawa Barat. Mencos, salah satu surfer terbaik Indonesia dari Jawa Barat, juara kemarin di Bali longboarding, dua orang juara satu, juara dua-duanya dari Jawa Barat. Dan itu udah, kalau saya lagi pergi ke Batu Karas, bukan karena saya jago main surfing, enggak, justru saya datang ke sana tuh pengen belajar dari mereka yang terbaik. Ajarin dong cara pedal biar cepat, supaya kalau lagi datang set ombak yang tadi itu bisa menghindar. Kalau enggak kan habis ya, datang ombak masa pasrah ombak. Nah ya banget kalau datang ombak yang gede ukuran 4 meter dan itu power banget, sampai kalau dia kena kita pas lagi break itu bakalan ditenggelamin ke bawah kan. Ombak itu kan gitu banget ya. Gak tau sih, baru ada masalah kok kamu giniin saya, makanya pasti dicurang ke ombak gitu, diajarin cara pedal cepat usah kayak gini gitu. Dan sisi lain saya belajar ke mereka biar mereka mau bertanya ke saya, Ustaz kalau saya ini lagi kayak gini basah-basah boleh sholat gak? Mulai nanya dakwah. Baru muncul street dedicate for dakwah,
ketika kita memberdayakan. Jadi buat saya anak-anak musisi, seniman-seniman underground bahkan yang bikin lagu-lagu yang sifatnya mungkin teriak-teriak apa, saya bilang saya kasih challenge buat kalian. Apa? Dia orang-orang yang legend di dunia musik. Bisa nggak musik dedicate for humanity? Saya nggak bilang for Islam, for humanity, untuk kemanusiaan. Coba jadikan bakat musik kalian sebagai campaign tentang kemanusiaan. Oh siap-siap bisa, akhirnya pada rame bikin sebuah arrangement lagu atau bikin sebuah karya seni yang dedicate for humanity, bukan for dakwah dulu, bukan for Islam, karena humanity bagian dari Islam sebetulnya. Ini cara dakwah yang kita kerjakan selama 3 tahun terakhir, dan ini bukan hanya tahadus bin mimah dan nauzubillah kalau ini jadi riya maka hilanglah semua pahala saya, bukan itu. Tapi saya pengen ngajak dakwah ini gak bisa dipikul oleh saya sendiri, harus dipikul oleh kita bareng-bareng dengan peran masing-masing. Yuk kita lakukan sesuatu untuk membangun negeri ini, karena sifat dari dakwah imarah dan islah, membangun dan memperbaiki, bukan merusak dan menghancurkan. Sifat dari dakwah imarah wastakmarakum fiha, Allah menyuruh kalian membangun negeri itu, dan islah ma'arantu illal islah, saya tidak menginginkan kecuali perbaikan. Itulah sifat dakwah. Sedangkan sifat dari kemungkaran, sifat dari kekufuran, yufsiduna fil ard, mereka merusak di muka bumi. Maka kalau mereka tugasnya merusak di muka bumi karena pemimpin mereka adalah syaitan, maka tugas kita adalah memperbaikinya setelah mereka rusak. Dirusak kita perbaiki, dirusak kita perbaiki. Emang kayak gitu pertarungan dunia. Kita mau di sebelah mana nih? Atau kita menjadi penonton aja? Di mana-mana yang namanya penonton, euforianya paling tinggi, tapi nggak dapat trofi apa-apa. Nonton Piala Champion, Liga Champion, teriak-teriak, udah modal dengan beli kopi, indomie, kacang segala macam, nonton malam-malam gantung-gantung kayak gitu. Terus pas udah menang, mau Liverpool nama Madrid misalnya, nih yang mana nih? Salah ya, Muhammad Salah misalnya menang, Muhammad Salah jadi pemain terbaik dunia. Kemudian Liverpool misalnya nih dapat trofi Liga Champion, kita dapat apa? Dapat bahagia kan ya? Tapi apakah itu lebih baik daripada mereka? Mereka bahagia plus dapat penghargaan, dan ada banyak lagi yang lain hal yang kita nggak tahu lah. Yang namanya juga industri sepak bola. Begitu juga ketika dalam agama kita jadi penonton peradaban atau mau masuk dalam pemain peradaban, sekecil apapun peran kita di sini. Jadilah salah satu di antara dai di sisi Allah, buruh Allah Subhanahu wa taala. Dan buruh Allah kata Allah dibayar minimal seharga bumi. Minimal. Kemudian ini poin penyemangat buat kita di bulan Ramadan. Yuk kita lebih semangat berdakwah. Jangan hanya lihat susahnya, tapi lihatlah hasilnya. Banyak banget orang yang dapat hidayah lawan kita. Masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan ini pahalanya ngalir ke saya kan gitu kan. Dan insya Allah nggak usah khawatir, nggak akan jadi persaingan yang tidak sehat kalau kita berdakwah bareng. Saya nggak mau nyari teman, nggak mau nyari partner, mau dakwah sendiri aja, daripada nanti bayarannya dibagi-bagi. Enggak, kalau itu nggak akan bagi-bagi bayarannya. Beda dengan manusia. Kalau kita dalam sebuah tim, kayak kita misalnya tim volley, tim futsal gitu ya, main pertandingan, menang, hadiahnya kan dibagi ya. Tapi kalau dalam dakwah hadiahnya kan nggak dibagi. Misalnya satu orang dapat hidayah lewat kita sendiri, itu dapatnya 1 bumi, atau sebutlah angka lah, sebutlah 100 juta minimal. Ini analogi yang sebetulnya jauh dibandingkan yang Allah sediakan. Sebutlah Allah membayar kita 100 juta untuk 1 orang yang dapat hidayah. Oh ya udah, saya aja yang datang ke dia sendiri. Kenapa? Kalau saya datangnya bareng-bareng dengan yang lain, satu tim, nanti 100 juta bagi rata. Nggak kayak gitu. Itulah indahnya pekerjaan Allah. Kalau kita ada 1000 berdakwah untuk 1 orang ini dapat hidayah jalannya lewat 1000 orang, maka 1000 orang ini masing-masing tetap dapat 100 juta, bukan 100 juta bagi 1000. Kalau kita ada 100, bukan 100 juta bagi 100 sehingga 1 orang masing-masing dapat 1 juta pahala, bukan. Dan kayak gitu matematika Allah. 1 orang dapat 100 juta kali 100 orang, masing-masing dapat 100 juta. Nggak ada yang dibagi, yang di-share, di-split jadi sama rata, nggak kayak gitu caranya. Atau dikasih sesuai dengan jerih payah, nggak. 100 juta mendapatkan masing-masing dengan angka yang utuh. Jadi kalau kita berdakwah
Misalnya nih, di sini ada 2.500 anak muda. Yuk kita viralkan satu yang tadi saya sampaikan ya. Jadi satu one minute booster yang ini direkam oleh oleh kamera, nanti dibikin oleh teman-teman jadi satu one minute booster. 2.500 ini nge-viralin. Apakah nanti kalau ada yang dapat hidayah lawan ini, akhirnya dia mau berdakwah? Wih bener ya, itulah keunggulan berdakwah. Kalau gitu saya pengen dakwah juga. Dakwah kan pahala yang paling besar ya. Lebih besar daripada jihad, lebih besar daripada sholat, lebih besar daripada semua pahalanya yang paling besar adalah dakwah. Karena dia menjadi kebaikan buat semua kebaikan yang lain. Satu orang kemudian lewat kamera ini dapat hidayah berdakwah ke temannya. Temannya ternyata hijrah lewat itu. Kita yang memviralkan 2.500 orang masing-masing dapat angka yang utuh, nggak di split, nggak di share, nggak dibagi sama sekali secara sama rata. Jadi kalau kayak gitu kenapa nggak kita lebarkan lebih banyak orang? Toh nggak akan mencurangi hak kita. Beda dengan sistem mungkin sistem marketing apa gitu yang poin-poinnya itu dibagi. Kalau ini nggak sama sekali. Jadi makin banyak yang terlibat dalam dakwah, tugas dakwah makin ringan, pahalanya nggak berkurang. Kan keren nih. Tugasnya jadi ringan karena dipikul bareng-bareng, tapi pahalanya nggak berkurang. Ini dakwah. Maka kita udah ada di level itu sekarang. Mudah-mudahan ini jadi salah satu booster. Yang kedua teman-teman, seperti apa sih itinerary-nya Ramadan Rasulullah SAW? Kita udah tahu lah beberapa itinerary favoritnya Nabi di bulan Ramadan, dan bahkan itu disebutin di dalam Al-Quran. Kita udah pasti tahu. Yang saya pengen sampaikan sekarang itu asiknya itu di mana gitu. Jangan sampai kita cuma tahu itinerary tapi nggak tahu serunya di mana. Kayak misalnya kita lagi ngalamin atau ngelakuin sebuah tour, sebuah trip, sebuah traveling. Dari agent travelnya ngasih itinerary kan. Nanti city tour ke sini, nanti ngunjungin museum ini, nanti ini segala macam, kan ada tuh itinerary-nya. Day first, hari kedua, hari ketiga kayak gitu-gitu. Kalau kita nggak tahu seru dan asiknya di mana, kita bakalan skip itinerary itu. Saya mau di hotel aja. Saya mau free time jalan sendiri aja. Kenapa kita skip beberapa menu itinerary yang ditawarkan travel agent? Karena kita nggak tahu serunya itinerary itu. Tapi dia tulis di bawah atau dia briefing kita. Nanti hari pertama kita bakalan city tour. Nah, kota ini ada beberapa spot yang keren banget, Bapak Ibu. Nanti dia tahu senangnya kita pas selfie. Di sana tuh banyak Instagramable banget tuh Bapak Ibu. Di sana tuh banyak tempat selfie Bapak Ibu. Di sana segala macam. Nanti kita akan makan di lokal restoran yang itu menunya itu terbaik di kota ini. Pokoknya Bapak Ibu yang selama ini agak alergi dengan ikan-ikanan, nggak senang dengan yang amis-amis, saya jamin di sini Bapak Ibu pasti akan nambah lagi, pengen lagi. Walaupun sebenarnya awalnya nggak suka ikan, saya jamin deh. Kalau nggak nanti saya akan kasih menu tambahan yang lain. Beneran akhirnya pada suka ikut itinerary-nya. Kenapa? Tahu serunya, asiknya. Ini dalam bahasa pesantren tuh disebut dengan fadhailul amal. Kalau bahasa pesantren fadhailul amal, keutamaan amal. Makanya saya tuh sebagai dai jarang ngomongin nikah itu hukumnya tergantung. Nikah itu hukumnya tergantung. Kalau ngomongin hukum, gak seru. Yang pertama wajib. Siapa yang wajib menikah? Yang kalau dia tidak menikah maka dia akan berzina. Maka hukum menikah bagi dia wajib. Udah mampu, udah gak sabar, udah punya juga calon, udah disetujui sama orang tua, udah siap lahir batin, bahkan udah darurat nih. Sehari lagi gak nikah ini dosa nih. Kan kadang-kadang kita merasa gitu ya. Pernah gak sih? Alhamdulillah ya, kayak ada orang yang pacaran, saking udah ngekliknya, jadi kayak apa? Ya gitulah. Gak bisa. Mau pegang tangan pengen banget tuh, mau gandengan tangan, pegangan tangan, pengen banget menyentuh jarinya, pengen banget pakaiin cincin buat dia, pengen banget usap kepalanya, pengen banget hal-hal yang sifatnya sentuhan, udah pengen banget tapi gak boleh. Mau digini. Lama-lama innalillah kan berarti mendadak gak bisa nyentuh gitu. Ini kan berarti menikah buat dia darurat ya. Pernah gak ngerasa gitu? Malu-malu. Orang yang nikahnya udah pengen banget, dan Ustaz nikah kan bukan cuma berdua, emang sih
Tapi itu yang salah satu yang seru kan. Kalau kita mau ngomong jujur, seru gak sih kayak gitu-gituan? Ustaz, nikah itu kan ibadah, benar. Itu kalau ngomongnya dari angle idealisme ya, nikah itu ibadah, iya. Nikah itu sama-sama pengen ke surga, ya banget. Tapi jangan lupa, Nabi juga yang lebih semangat lagi beribadah dan pengen ke surga. Ada loh adegan-adegan seru rumah tangganya kan, saling guyon, gojol-gojolkan, saling bercandain, saling kayak ngegodain gitu. Kenapa ada adegan itu? Karena itu juga salah satu di antara mata oleh hayat di dunia, kesenangan dunia, dan kita boleh banget. Nah saya kalau ngomongin tentang pernikahan, tentang pacaran, saya nggak ngomongin apa hukum pacaran, apa hukum menikah. Saya nggak ngomongin itu. Saya ngomongin indahnya pacaran setelah nikah. Mulailah saya ngebully. Mulailah ngomongin tentang Aisyah sama Rasulullah, Aisyah sama Sofia, Aisyah sama Rasulullah sama Sofia, Rasulullah sama siapa? Ali dengan Fatimah, Umar dengan Atikah, Abu Bakar dengan Asma. Saya ngomongin tentang keindahan mereka dalam pacaran. Sesekali walaupun saya bukan teladan, cuma sekedar berbagi kebaikan doang, berbagi semangat doang. Gimana ketika saya lagi jalan sama istri dan segala macam kayak gitu. Ini fungsinya apa? Ini namanya memotivasi teman-teman buat nikah. Saya nggak suka ngebully orang karena ngebully itu dosa. Apalagi bulan Ramadan, daripada nanti pahala saya ditransfer ke teman-teman ya. Saya nggak ngebully, saya cuma kasihan. Kasihan ngeliat kalau kita buka puasa, yang ini lagi capek. Bangun sahur malas, kenapa malas? Garing. Taraweh malas, kenapa malas? Ngelain yang lain goncengan. Tarawih malas, kenapa? Tarawih malas yang lain naruh kepala di atas pundak pasangannya. Saya kalau malasnya udah taruh kemana? Saya harus segera nikah. Kalau Allah kasih jalan, ya udah lakukan. Kalau belum dikasih jalan, berpuasa, bersabar. Ini namanya serunya satu syariat Allah. Jadi saya membahas syariat dari angle serunya, bukan dari angle normatif hukumnya. Kalau ada ustaz membahas syariat dari angle hukum, misalnya ustaz apa hukum pacaran? Pacaran apa misalnya? Ustaz apa hukum riba? Riba apa? Kalau saya ngomonginnya bukan ribanya. Riba boleh, tapi kepada Allah. Riba kepada Allah, ya kan ayatnya yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah mengharamkan riba tapi meribakan sedekah. Berarti riba kalau ke manusia itu gak boleh, kepada Allah boleh. Gimana cara riba kepada Allah? Sedekah. Jadi riba Ustaz, karena kalau kita sedekah sekali Allah dibalasnya berapa kali? Minimal 700 kali kan? Bukankah itu bunga? Mana ada deposito bunganya 700%? Mana ada deposito bunga segitu? Kita bunga yang cuma 8% aja, itu udah berlomba-lomba loh. Setahun 8% Ustaz. Hah? 8%? Kalau saya taruh, kalau saya dapat misalnya 1 miliar, berarti setahun berapa tuh? 80 juta dibagi 12 bulan, ya sekitar 7 juta sebulan. Lumayan kan? Kalau misalnya deposito manusia, deposito Allah itu bukan 8% teman-teman, 700% minimal. Kenapa ada kata minimal Ustaz? Karena maksimalnya nggak terbatas, tergantung apa Ustaz? Tergantung kebermanfaatan. Jadi kalau kita sedekah, sebutlah sajadah. Bulan Ramadan ini kan orang suka wakaf sajadah, wakaf Quran gitu-gitu kan, wakaf sarung, wakaf mukena. Kita wakaf sajadah satu helai doang, dibalas oleh Allah 700 helai minimal. Terus maksimalnya tergantung. Kalau sajadah ini dipakai sholat, berarti kita plus pahala sholat. Kalau sajadah ini dipakai tahajud, plus pahala tahajud. Kalau di atas sajadah itu kemudian dia menangis berdoa kepada Allah, plus pahala menangis dan berdoa di hadapan Allah. Kalau di atas sajadah itu dia pakai tilawah Al-Quran, plus pahala setiap huruf Al-Quran. Kebayang gak sih pahala dari selai sajadah doang? Ini kalau kita sedekah mukena, yang pastinya dipakai sholat, nggak mungkin dipakai bahasa kapal. Sedekah misalnya wakaf Al-Quran, nah ini apalagi wakaf Al-Quran. Makanya di Arab itu, di Arab Saudi, Mekah, Madinah, yang paling sering itu orang wakaf Quran kan, sampai Quran di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu sampai nggak ketampung loh. Akhirnya dikeluarin lagi, jadi dari masjid dikeluarin lagi, ditaruh di jalan, nanti orang wakaf beli, taruh lagi di dalam masjid, aja terus muter. Kenapa? Biar sirkulasi pahalanya tuh jalan, flow-nya tuh jalan.
Padahal kalau misalnya disimpan di masjid masih layak pakai, kenapa nggak disimpan aja? Karena yang masuk tuh banyak, sehingga yang di dalam harus keluar dulu, cuci gudang, yang luar nanti masuk, terus boleh aja gitu terus saja, kecuali yang nggak rusak ya. Dan bahkan banyak yang masih rapi, bahkan belum pernah dibuka, saking banyaknya mushaf. Dan orang juga datang ke masjid bawa mushaf sendiri kan? Kenapa? Karena mereka tahu pahala wakaf Al-Quran itu luar biasa. Kebayang dulu 10 sahabat yang wakaf hafalan Al-Quran mereka untuk dijadikan mushaf Rasa Usmani. Yang pertama kali Al-Quran dijilidkan di zaman Utsman bin Affan. Sebetulnya dijilidkan itu dari zaman Abu Bakar, cuma masih banyak versi. Jadi satu versi itu di zaman Utsman dijilidkan, kemudian jilid ini diduplikasi, dicetak. Maka seberapa banyak kira-kira pahala sahabat yang pertama banget menyusun Al-Quran jadi 30 juz? Sahabat yang pertama banget menyusun Al-Quran menjadi 30 juz. Kalau nggak salah satunya namanya Zaid bin Thabit. Mereka nyusun Al-Quran jadi 30 juz dengan Al-Fatihah pertama, An-Nas terakhir, Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya. Gitu juga kita wakaf Al-Quran di bulan Ramadan. Kita beli misalnya 100 Al-Quran, taruh di 5 masjid, masing-masing 20. Nanti orang kan tak ada habisan ya. Dan Quran yang kita beli, kita lihat masjidnya. Kalau masjid ini mayoritas orang tua, beli yang gede-gede, yang nggak perlu kaca pembesar, nggak jelas dari jarak 1 kilo juga kelihatan. Sehingga orang tua datang mau buka halamannya aja tuh gotong royong ya. Gede banget. Dan itu biasanya dipakai apa teman-teman? Tahajud ya. Taruh di depan kayak tempat baca puisi naskah gitu, taruh tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terus pakai Quran kayak gitu. Kalau kelas aja Qurannya gede gitu. Nah, ini kita dapat pahala tahajud, setiap huruf 10 kebaikan, wakaf Al-Quran. Apalagi nanti misalnya bulan Ramadan itu kan mahrajan, festival ya. Jadi, saya mau sedekah korban. Apa motivasinya? Kata Nabi, takunna walau bi syaqqat tamar. Jagalah diri kalian dari api neraka walau dengan sebutir korma. Gimana maksudnya? Bukan kormanya dimakan. Kalau korma dimakan terus dosa lagi makan, lama-lama sekarung juga kan? Bukan, sedekahin. Kita bisa menjaga diri kita dari api neraka hanya dengan bersedekah sebutir korma doang. Maka itu sudah menjauhkan kita dari api neraka. Oh, kalau gitu bulan Ramadan saya bakal sedekahin lebih banyak korma. Soalnya korma itu paling favorit dijadiin sebagai makanan pembuka puasa. Jadi bukan kita jualan korma justru. Nih ada 2 pilihan. Dua-duanya boleh teman-teman. Saya nggak ngelarang orang jualan korma ya. Ntar saya dihujat tadi. Instagram saya di report di band rugi kan? Bukan nggak boleh jualan korma. Ada 2 pilihan nih. Jualan korma untungnya gede loh di bulan Ramadan karena orang pada beli korma. Tapi sedekah korma lebih gede daripada jualan korma. Ini dua-duanya jualan nih. Satu jualan kepada makhluk, yang satu lagi jualannya tuh berdagangnya dengan Allah. Jadi kalau ada teman-teman kita semangat bulan Ramadan jualan kolak, jualan korma yang manis-manis aja ya, sampai jual senyum karena manis gitu. Kita bulan Ramadan kalau kita kayak terasa saya mau nggak mau jualan korma, nggak mau jualan kolak, nggak mau jualan apa gitu, saya bulan Ramadan mau jualan, mau berdagang dengan Allah. Caranya gimana? Teman kita yang bilang tadi kita borong, berapa? Yang mana? Korma. Oh, kirain saya. Bahagia gitu. Korma, berapa korma? Oh, ini 1 kotak misalnya 20.000. Ada berapa kotak? Aku jual 20 kotak, 10 kotak. Ya udah 200.000 sini gua beli semuanya. Beli 10 kotak 200.000. Dia untung nggak? Teman kita yang jualan untung. Kita untung nggak? Siapa yang lebih besar untungnya? Yakin? Siapa yang lebih besar untungnya, yang jual sama yang beli? Yang beli. Yakin? Terus kita mau jadi yang mana nih? Penjual atau pembeli? Jadilah pembeli. Jangan jual terus beli sendiri. Ada yang gitu. Kan saya dagang korma, terus saya beli juga. Ada, saya juga bingung gitu. Udah aja beli dari teman kita, pertama niatnya bantu dia. Siapa tahu dengan itu dia dapat rezeki yang halal, akhirnya dia nggak berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Bantu teman-teman yang lagi mencari rezeki yang halal. Karena kalau kita nggak bantu,
khawatirnya nanti dia putus asa, jadi mencari dengan cara yang haram. Jadi kalau kita pengen sedekah, lihat orang yang paling layak sedekah itu siapa. Bukan orang yang meminta-minta, walaupun dia boleh dikasih. Tapi nomor satu, orang yang justru gak meminta-minta, berusaha dengan cara bekerja, berdagang dengan cara yang lain, itu yang paling layak dibantu. Apa niatnya? Saya pengen tunjukin ke dia kalau kamu mencari rezeki yang halal, Allah pasti bantu, dan Allah membantunya lewat saya salah satunya. Misalnya dia jualan sepele banget. Kalau di Arab tuh orang jual tisu, kalau di kita mungkin jual apa gitu ya, kaos kaki atau apa, jual yang sepele-sepele yang harganya 10.000. Beli dengan harga jangan 10.000, apalagi nawar. Jangan nawar ke pedagang-pedagang kecil. Kenapa? Karena kalau kita nawar, pertama kita memberatkan dia yang udah dia kasih untung aja buat dia masih kecil untungnya, apalagi ditawar kan. Kalau bisa jangan nawar, malah nambah, itu wafat namanya. Kalau kita beli sesuatu atau kita naik ojek gitu ya, atau naik angkot, naik apalah kayak gitu. Biasanya naik ojek itu kalau ngasih uang cash suka nggak ada kembalian nih. Itu kan kadang-kadang kita nggak rela ya, 2.000 aja nggak rela. Naik ojek, harganya 18.000, duit kita 20.000. Gimana? Aduh Neng, maaf nggak ada uang kembalian. Si Emak udah kebiasaan kayak gitu. Akhirnya kita nggak rela dikasih juga, tapi nggak gerutu gitu, nggak dumel, nggak rela gitu. Bete banget, bete banget. Wah hari ini seharian bete gara-gara 2.000. Kebayang kalau 2.000 itu kita niatin, gak usah kembali emang untuk apa, Emak. Neng, Masya Allah baik banget. Kalau dia orangnya baik, orang tua lagi, orangnya soleh, orang tua, punya anak banyak yang pengen dinafkahin, didoain loh sama dia. Ya Allah, semoga rezeki Neng itu berkah, keluarganya. Malah saya belum punya keluarga, kok semuanya itu didoain sama dia tuh berkah banget loh. Dan saya pernah ceritakan yang saya kasih ke tukang beca. Ini karena kasihnya dikit jadi cerita, gak akan riak karena teman-teman pasti kasih lebih banyak. Naik beca di Jogja, keliling-keliling. Si abang becanya mungkin paham ya, beliau cerita-cerita anak saya sekian gitu, lagi sekolah, belum bayar sekolah kayak gitu-gitulah. Tinggalnya di mana Pak? Jauh. Kalau ke rumahnya tuh ada yang beca itu sejam. Kebayang saya langsung kasihan juga ya kalau dibayar cuman 20.000 keliling kota. Memang sih dia dapat tip dari beberapa tempat yang kita mampir gitu. Tapi berapa sih tipnya? Akhirnya pas turun kasih 100.000. Ini kembaliannya gimana nih? Dia nanya, udah untuk bapaknya semuanya kan 100.000 buat dia gede ya. Dari 20.000 jadi 100.000, 5 kali lipat, gede banget buat dia. Nggak nyangka gitu. Langsung ya Allah, langsung didoain pertama. Semoga keluarganya jadi keluarga yang bahagia. Langsung dikabulkan Allah. Gak lama dari itu saya dapat kecup dari istri saya. Cepat banget izinnya, Masya Allah. Doain lagi dong ya. Ini satu, dua, semoga rezekinya berkah, Allah tambahkan lebih baik. Kalau bahasa Arabnya dia mungkin nggak bisa versi yang hadisnya. Allahumma ya Allah berikanlah saya juga lupa. Pokoknya gitu deh, ya Allah berkahi rezeki buat orang yang berinfak. Allahumma a'ti munfikan khalafa, ya Allah berikan lebih banyak lagi pahala buat orang yang berinfak. Allahumma a'ti munfikan khalafa. Dia keduanya versi bahasa Indonesia, ya Allah tambahkan rezekinya. Malamnya ada yang mau WA istri saya, Bu, saya pengen ketemu Ustaz Hanan. Maaf, nggak bisa, jadwalnya udah padat, standar lah ya jawabannya. Jawab berapa, udah padat segala macam. Ya karena emang saya butuh istirahat juga. Sebentar aja Bu, ada hal yang saya pengen banget ngomong sama Ustaz Hanan. Maaf, nggak bisa, 5 menit aja. Duh, gimana ya gitu. Akhirnya karena maksa-maksa terus, ya udah deh besok pagi ya pas sarapan, belum bulan puasa sebetulnya itu jangan curiga ya. Pas sarapan, pas sarapan aja, jangan lama-lama ya Pak. Ya, jam berapa? Jam 7, oke. Subuh-subuh dia WA lagi, maaf nggak bisa soalnya pesawat saya itu jam 8, jadi takut udah keburu, mungkin next time aja. Oh ya nggak apa-apa, alhamdulillah saya bilang, oke, berarti aman nih. Setengah jam kemudian dia WA lagi, Bu, ternyata pesawatnya dapat info delay sampai jam 11, jadi saya ada waktu nih. Wah, jadi ketemu, gimana tuh Pak? Ya udah boleh nggak saya ke hotel jam 8? Ya udah 10 menit aja ya, boleh. Datang lah. Datang Ustaz, saya nggak akan lama seperti jadi saya 10 menit aja. Saya cuma pengen ngasih hadiah buat Ustaz. Cepat. Apa? Enggak gitu sih ngasih hadiah. Salah. Skripnya salah. Saya mau ngasih hadiah buat
ajaran Islam, terinspirasi dari Ustaz, jadi semangat ini saya mau kasih hadiah buat Ustaz, mudah-mudahan Ustaz lebih semangat lagi berdakwah. Berapa nomor rekening Ustaz? Oh, rekening buat apa nih? Saya pura-pura kayak gitu. Standar ya masing-masing. Saya pikir 100.000 atau 200.000, saya minta rekening Ustaz. Saya bilang ke rekening aku nomornya berapa ya? Tunjukin rekeningnya. Oh ini rekeningnya yang nanti saya transfer. Berapa coba? 200 juta. Cash hanya berselang sehari. Saya kan takut kan, jangan-jangan saya dijebak. Saya diperkarain lagi kan. Jangan-jangan dijebak. Langsung saya tracking dia, bapak ini pengusaha atau apa, cari-cari di internet, di akun sosial media dia, terus cari tahu teman-teman yang udah bisa melihat rekening berapa rekeningnya. Oh ternyata emang orang pengusaha dia dapat transferan tuh dari usahanya tuh emang benar seperti yang diomongin di Jerman kayak gitu-gitu. Alhamdulillah berarti orangnya benar baik dan emang ngasih. Kebayang nggak hitungan sehari? Dan saya langsung mikir, dari miskin kita nolak dia ngejar. Kebayang nggak ada uang 200 juta datang ke saya, Ustaz mau ketemu nggak mau? Ustaz saya pengen datang ke Ustaz, jangan. Ustaz saya pengen masuk ke rekening Ustaz, nggak butuh. Ustaz 5 menit aja, 5 menit beneran ya? Ya. Oke, pas janjian nggak jadi, alhamdulillah nggak jadi dapat duit 200 juta. Uang tuh dunia tuh ngejar sendiri. Pas ketemu, Masya Allah, Pak, kenapa nggak ngomong semalam? Saya yang beriin, saya betul Bapak di mana? Itu kalau sedekah 100.000 doang. Jadi saya yakin banget. Dan tapi jangan salah paham sama Allah ya. Kadang kayak gitu bentuknya, kadang bentuknya dalam hal yang lain. Tapi pasti dibalas? Ya pasti. Gak mungkin gak? Gak mungkin gak sama sekali. Pasti dibalas sama Allah. Begitu kita ngasih kepada Allah, begitu kita invest di sisi Allah, begitu kita minjaminnya kepada Allah, Allah akan melipat gandakan balasannya, rewardnya, bunganya minimal 700 kali lipat. Dan Allah gak mau ngezalimi kita misqal zarrah, walaupun sekecil zarrah gak mungkin dizalimi. Coba teman-teman buka surat An-Nisa, kita tilawah satu ayatnya biar surat An-Nisa ayat 40 tadi. Itu ayat kalau Allah tuh gak mungkin ngezalimin kita walaupun sekecil zarrah. Surat An-Nisa ayat 40. Kita tilawah ya, dan yang saya tilawah kemudian teman-teman mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang pun walaupun hanya sekecil zarrah atau seberat zarrah. Dan jika ada satu kebaikan atau infak, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Itu jadi Allah. La yadhlimu mithqala zarrah. Walaupun sekecil biji sawi juga Allah nggak akan nyanyi. Jadi kalau kita berinfak yang ukurannya beras sebutkan 1 kilo, Allah ngitungnya tak 4 kilo per butir. Berapa butir beras yang kita kasih? 1 butir pun gak ada yang Allah gak akan balas. Pasti dibalas. Dan 1 butir itu Allah lipat gandakan, yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah lipat gandakan dan Allah pahalakan setiap butir beras itu dengan pahala yang azima, yang sangat besar. Cuman miskal zarrah, sebutir beras, sebutir gandum, sebutir biji sawi.
Allah nggak akan zalim. Jadi kenapa kita khawatir berinfak di sisi Allah? Pasti dibalas, bisa dibalas bentuknya kayak tadi, cash langsung dan nggak akan lama waktunya, tergantung kebutuhan kita. Bisa juga dibalas dalam bentuk bukan cash, tapi disimpan di rekening Allah. Disimpan di rekening Allah. Rekeningnya apa namanya? Rekeningnya namanya Lauhul Mahfuz. Buku yang tersimpan. Kayak buku rekening kita di bank kan, bahasa Arab dari buku atau lembaran itu lauh atau alwah. Lauh itu satu, kalau alwah itu banyak. Jadi kalau kita buat kebaikan, kita invest satu kebaikan, kita sedekah, Allah langsung membalas kita, bisa dalam bentuk cash ditransfer, bisa dalam bentuk cash langsung dicairkan, bisa juga dalam bentuk masuk ke dalam rekening kebaikan kita, saldonya nambah. Terus kapan kita dikasihnya? Ketika kita nanti butuh suatu saat. Dan itu benar-benar kayak gitu. Analoginya sederhana kayak gini. Misalnya kita kerja nih, atau kita punya sebuah usaha, kita punya sebuah bisnis yang keuntungannya sebutlah sekitar 100 juta, 200 juta, bahkan ada yang 1 miliar gitu keuntungannya. Nah, kita kan punya vendor, punya customer kayak gitu-gitu, bisnis. Setelah beberapa hari bisnis kita udah selesai, udah kelar, terus vendor kita telepon, Pak, saya mau bayar yang kemarin berapa? 100 juta. Mau saya kasih cash ketemu Bapak atau saya transfer aja? Kita lagi nggak butuh uang cash 100 juta. Lagian bisnis kita kerjanya itu udah beres. Kita lagi nggak butuh uang cash 100 juta untuk berobat, nggak butuh uang cash 100 juta buat belanja, nggak butuh uang cash 100 juta untuk beli sesuatu, nggak. Emang nggak lagi butuh, dan kita juga lagi ada uang cash beberapa juta gitu. Ya udah Mas, ditransfer aja ke rekening saya. Nanti kalau udah selesai transfer, di capture kirim ke saya yang bukti transfernya. Oh siapa? Dia langsung transfer, dia capture, dikirim, Pak, ini saya udah transfer ya. Ya makasih Mas, vendor kita. Kenapa kita nggak minta cash? Karena kita nggak butuh. Dan kita percaya, walaupun nggak cash, uang kita ada kan? Karena adanya di rekening kita. SOP ini berlaku juga antara kita dengan Allah, teman-teman. Kalau kita buat baik, kadang Allah balas cash, karena waktu itu kita lagi butuh. Kadang Allah nggak balas cash, mau ditransfer apa cash, Allah lebih tahu, ditransfer aja ya, boleh Allah ke rekening kamu ya, ya Allah, langsung Allah transfer ke rekening kebaikan kita, disimpan di sana, saldonya bertambah, disimpan oleh Allah dan Allah menyimpannya lebih rapi, lebih baik, lebih aman daripada disimpan oleh bank. Bukankah kita nyimpan uang di bank ratusan miliaran rupiah, kita ngerasa tenang? Kenapa? Pas kita lihat di rekening koran atau di buku rekening, oh ada, kita cek di online banking itu, oh ada saldonya, kita cek di ATM, oh ada, pas kita gesek, oh ada yang benar, ada duitnya. Kita merasa tenang, kenapa? Karena kita ngerasa nyimpan uang di bank itu aman. Dengan sistemnya yang udah keren, terus juga ada bukti-buktinya, kita merasa tenang. Kalau ke bank aja kita tenang, kenapa pahala kebaikan kita disimpan di bank Allah, di rekeningnya Allah, Lauhul Mahfuz, kita nggak percaya sih? Nanti nggak friendly sama Allah. Buat kebaikan, sedekah. Alhamdulillah, kok nggak dibalas langsung ya? Oh, Allah nggak ngasih cash, berarti disimpan tuh di saldo rekening saya tuh. Buat kebaikan, disimpan lagi, saldonya nambah terus. Nanti kalau kita print rekening korannya di langit tuh, itu banyak banget tuh. Dan semuanya masuk uang, hampir jarang banget uang keluar. Nah, kapan? Gimana cara kita ngegesek? Gimana cara kita mencairkan uang itu? Atau harta itu, atau kebaikan itu? Gini, tinggal minta aja sama Allah. Kalau rekening di bank kita cairkan dengan cara digesek di kasir, belanja, Pak, ini Pak. Oh ya digesek, terus kasih PIN, udah langsung dapat barangnya. Atau digeseknya di ATM dalam bentuk uang cash, atau digesek dengan cara online transfer kepada yang kita lagi belanja atau ngapain. Nah, kalau dengan Allah caranya lebih simpel, nggak perlu pakai password, nggak perlu pakai Allah melihatnya yang ngomong siapa nih, yang ngomong kita, dan suara kita itu udah didaftar oleh Allah. Jadi langsung begitu kita suara kita tuh jadi password. Kayak di beberapa teknologi kan dengan suara, dengan sidik jari, dengan mata. Nah dengan Allah kita ngomong, ya Allah, suara kita tuh gak akan ketukar sama suara orang lain, apalagi suara saya. Beda. Ini suara Ustaz atau Ustazah. Saya paling malas kalau udah telepon ke operator tuh. Beberapa kali saya telepon operator selalu aja di hotel juga gitu. Saya kayak lagi ngomong ke room service atau apa gitu.
Saya boleh minta ini enggak? Boleh minta apa kayak nasi goreng nggak dikirim ke rumah? Oh ya siap Bu, berapa Bu? Ini jenggotan gini loh. Saya ngomong loh kan. Terus ada beberapa kali saya nelfon ke teman-teman dulu di sebuah kantor telepon, saya bilang saya boleh saya ngomong dengan Bapak ini? Bulan-bulan ada teleponnya siang-siang. Boleh saya ngomong dengan Bapak ini? Oh boleh sebentar ya Mbak. Gitu. Teleponnya kan nggak ditutup kan, masih ditaruh gitu. Kedengaran mereka ngomong siapa? Kata temannya nggak tahu tuh cewek, aku takut batal puasa. Saya ngomong dia bilang takut batal puasa itu lama-lama aja. Jadi suara saya tuh seksi gitu. Puasa. Terus ada lagi yang komen, yang bagi saya iya lah, tapi nggak usah dikomen kali ya. Ustaz, masya Allah, saya baru kenal Ustaz, saya pikir lu suara cewek, dia nggak usah diomongin kan. Bagian itu di skip gitu kan, disensor, Ustaz, tidak ada Ustaz segala macam, udah cukup. Ustaz, suara Ustaz tuh lembut, saya pikir suara cewek, ternyata Ustaz cowok asli dan segala macam. Nggak usah diomongin. Jadi katanya suara kita itu udah terekam di langit. Begitu kita ngomong ya Allah langsung tahu banget dan Allah Maha tahu ini hamba aku nih. Kita bilang ya Allah, saya masih punya saldo kan? Punya banyak banget. Emang kamu butuh apa? Boleh nggak ditarik dulu dikit? Kayak kalau tuh kayak gitu loh teman-teman, ini bahasa analoginya kayak gitu semudah itu. Ya Allah boleh nggak tarik dikit? Saya lagi ada masalah nih. Boleh. Dan itu pernah terjadi nggak? Pernah. Yang 3 orang terkurung dalam gua pas dia lagi touring, tiba-tiba badai terus masuk ke dalam gua, longsor, kekurung. Mereka punya amal di masa lalu, saldonya banyak, sekarang tinggal minta aja sama Allah. Jadi bisa digesek di mana aja, nggak ada cerita loss sinyal, nggak bisa online, nggak ada ATM-nya jauh, error kartunya atau apa, enggak, gampang banget. Kalau kita ngegesek kayak gitu kan, kadang-kadang nggak cocok gitu. Kita misalnya pakai kartu Visa, nggak ada visanya di situ. Kita pakai kartu Sirus, nggak ada Sirusnya di situ. Kita mau gesek ternyata error ininya. Kita mau transfer ternyata habis kuota gitu kan. Atau apa? Kalau dengan Allah di dalam gua yang longsor tetap ada sinyalnya full, tetap bisa online, tetap bisa gesek, tetap Allah dengar. Sedangkan kita ngomong ke orang yang di sebelah kita, dia berdoa 3 orang tuh. Yang pertama bilang, ya Allah, saya tuh punya seorang ibu, saya selalu berbakti sama ibu saya. Ukurannya saya nggak pernah membiarkan ibu saya memanggil saya 2 kali. Sekali manggil saya langsung datang. Sekali dia telepon saya langsung datang. Gak mau saya ibu saya sampai nelfon 2 kali, manggil 2 kali. Saya nggak mau nyusahin ibu saya. Saya berbakti sama ibu saya dan ibu saya ridho. Ya Allah, jika itu engkau anggap amal baik, maka dengan amal itu tolonglah saya. Jadi bahasa lain tadi, ya Allah boleh nggak dicairkan dikit dulu? Tadi kan udah ada saldonya dari berbakti pada ibu. Boleh kata Allah, kebuka pintu gua seperti ini. Orang kedua ngomong, ya Allah, saya punya pegawai dan saya tuh wafat itu artinya menyembunyikan hak, nggak mau curang sama orang lain. Saya kasih gaji pegawai saya sebelum keringatnya kering. Saya kasih sesuai dengan hak dia. Suatu hari saya mau kasih gaji pegawai saya sudah pulang duluan ke kampungnya, belum sempat ngambil gaji. Daripada gaji ini saya simpan, saya tunggu dia berbulan-bulan nggak balik, saya beli seekor domba. Lalu domba itu beranak pinak sampai berkahnya, dombanya sampai memenuhi lembah. Saking banyaknya domba, dari 1 ekor jadi sampai memenuhi lembah. Setelah dombanya udah banyak memenuhi lembah, pegawai saya datang, Tuan, saya mau ambil gaji yang dulu saya belum ambil. Oh iya, saya masih ingat itu domba-domba itu. Tuan, gaji saya nggak sebanyak itu. Kalau mau beli domba juga cuma bisa beli 1 ekor. Kata laki-laki ini, ya gaji kamu saya pakai beli domba, dombanya beranak pinak dan jadilah memenuhi lembah. Kebayang nggak memenuhi lembah penuh dengan domba, dan itu semuanya gaji kamu. Artilah beneran Tuhan, beneran dibawa pulang semuanya. Dia orang juga nggak pengertian gitu kan. Bagi hasil kayak apa gitu. Dibawa pulang semuanya sampai yang paling tua yang tadi biangnya doang sudah diambil semua. Sampai bapak itu ngeliat di perasaan saya yang ngerawat. Tubuh saya, lembah-lembah saya, ide-ide saya, kenapa kamu yang ambil semuanya? Ini mau bagi hasil kayak gitu 70%, 30 gitu, kamu 30, saya 70 kan ya. Diambil semuanya, tapi dia ikhlas, orangnya tuh baik banget si tuanya ini. Ya Allah, saya ikhlas ngelakuin itu. Kalau di sisimu itu kebaikan, boleh nggak saya tarik dikit sekarang rekeningnya? Boleh, kata Allah, buka lagi seperti itu. Yang ketiga, ya Allah,
Saya tuh dulu pernah nge-following seorang cewek. Setiap dia posting, saya jadi first likers. Setiap dia ada yang lihat dia di Instagram, saya mau belain dia. Bahkan saya ribet tuh orang-orang yang kayak gitu. Saya suka belain dia banget ya Allah. Cuman dia kalau nggak pengertian sama saya selalu caper-caperan ke dia. Nggak pernah tuh di follow back sama dia ya Allah. Saya jatuh cinta sama dia, saya ngecengin dia, tapi dia nggak mau sama saya. Sampai suatu hari dia punya masalah musibah dan dia udah minta tolong ke sana kemari, nggak ada yang bisa nolong. Datanglah dia ke saya, Fulan, saya lagi ada musibah, bisa minta tolong nggak sama kamu? Saya bilang boleh, dengan satu syarat. Kalau kita syaratnya ringan, fallback. Ini syaratnya berat, kamu mau berzina dengan saya. Ini cowok ngeri banget. Satu syarat, kamu mau berzina dengan saya. Karena cowok ini mungkin kita harus dosa kepada semuanya. Jangan menjudge sejarah, karena kita nggak lihat adegan aslinya. Dia karena nggak punya pilihan, mungkin aja dia ayahnya berhutang ditagih-tagih debt collector, mungkin aja ayahnya stroke dan harus berobat, musibah-musibah yang udah luar biasa. Dia bilang, ya udah gimana kamu maunya aja, yang penting tolong saya sekarang. Ya udah ditolongin, beres semua hajat dia, udah beres dia lagi janjinya. Sekarang gimana dengan janji kamu? Datanglah perempuan ini ke rumah laki-laki itu, masuk ke dalam kamarnya, dia berbaring. Ketika laki-laki ini masuk ke kamar itu, perempuan ini menangis dan mengatakan, "Hai Fulan, kamu emang gak takut kepada Allah? Apakah kamu gak takut sama Allah?" kata perempuan ini. Langsung kesentak laki-laki ini, langsung sadar, langsung insaf, baru dia ngerti. Kemudian dia lari sejauh-jauhnya meninggalkan perempuan ini, keluar dari rumah itu, lari ke sejauh mungkin sampai dia gak ada lagi rasa ingin melakukan apapun dengan perempuan ini. Dia bilang, "Ya Allah, saya tidak lari dari ruangan itu, saya tidak meninggalkan perempuan itu kecuali karena saya takut kepadamu." Dia tinggalkan perbuatan zina karena takut kepada Allah. Seandainya engkau ridho ya Allah, please cairkan sedikit aja rekening saya. Kata Allah, boleh buka lagi sepertiga pintu. Akhirnya mereka selamat. Itu kan hadis Bukhari-nya. Artinya amal-amal kita selama ini tuh jadi saldo. Kalau nggak jadi cash, jadi saldo. Yang pasti nggak mungkin sia-sia, nggak mungkin. Kayak kalau tadi meninggalkan zina karena takut pada Allah itu kan gede ya. Kata Allah di surat An-Nisa apa? Miskola zabah. Apa miskola zabahnya meninggalkan zina? Kita buka Instagram, lagi search gitu, keluar beberapa akun yang ceweknya misalnya vulgar gitu kan. Zina mata nih. Bukan zina besar, zina cuma zina mata, nggak jadi diklik. Ya Allah, saya nggak jadi ngeklik itu bukan karena saya nggak tertarik, saya emang tertarik banget. Ya Allah tahu kan gimana saya. Itu mah tipe saya banget ya Allah. Saya bilang itu, aduh, yang astagfirullah. Tapi udah saya scroll aja deh. Karena saya lihat terus kan lama-lama nggak juga saya scroll ke bawah cari yang lain yang booster kayak ceramah kayak apa gitu, berita-berita yang lagi heboh. Saya scroll ya Allah, nggak mungkin saya scroll itu kalau bukan karena saya takut padamu. Miskola zabah kan ringan kan sebenarnya, tapi lah yang selim Allah nggak akan nyanyain sekecil itu aja Allah balas. Sekecil itu teman-teman. Kalau cewek sehelai rambut, di sekolah zaman kan cuma sehelai rambut. Ini bentar-bentar buka lagi, pertama touch up dulu, udah gitu lihat. Bagus gitu. Kamu ada kelihatan rambut sehelai. Sehelai itu kan ringan banget ya. Ada orang mungkin cuma gitu doang sih nggak akan mendosa. Di sekolah zaman lah yazlim, Allah nggak akan zalim. Yakin kita kasih sekecil apapun infak fi sabilillah, Allah akan balasnya minimal 700 kali lipat dan batas maksimalnya nggak ada batas. Tapi mana Ustaz? Karena kita lagi belum butuh sekarang. Jadi disimpan dulu dalam rekening kita di Lauhul Mahfuz. Nanti pas butuh kita tinggal gesek aja, ya Allah, boleh nggak dicairkan dikit? Boleh nggak tahu? Langsung Allah kasih. Bisa dalam bentuk cash, harta, bisa dalam bentuk kebahagiaan, bisa dalam bentuk jodoh, bisa dalam bentuk keajaiban hidup, bisa dalam bentuk ketemu partner bisnis, bisa dalam bentuk ketemu ide apa, bisa dalam bentuk dapat kerjaan apa. Banyak kebaikan yang Allah akan balas ketika kita butuh. Yang pasti, la tahzan, la tayas, jangan khawatir, jangan berputus asa. Gak ada berbuat baik di sisi Allah tuh yang sia-sia, walaupun misqala dzarrah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kalau ayat An-Nisa, wa innallaha la yazlim misqala dzarrah. Walaupun sekecil zarrah, enggak akan dizalimi sama Allah. Jadi
sebutir kurma itu lebih gede daripada miskolnya Allah. Jadi kalau kita nggak bisa beli kurma sekontainer, udah aja sekilo aja. Bulan Ramadan ini masih baru semingguan lah ya, baru semingguan, kita masih punya waktu 2 mingguan lebih, hampir 3 minggu ke depan. Yuk kita cari masjid yang kayaknya takjilnya masih kurang, atau lebih keren lagi cari panti asuhan. Kalau bisa bulan Ramadan ini panti asuhan nggak masak, kita yang masak. Kaum muslimin yang masak bulan Ramadan. Panti asuhan, orang-orang di panti itu nggak perlu masak. Anak-anak kecil nggak perlu khawatir makan apa di bulan Ramadan. Sahurnya, berbukanya, apalagi sahur karena jarang program sahur, rata-rata programnya berbuka, sahur sedikit. Sahurnya yang kita siapin. Mak, ke orang pantinya, saya yang tanggung jawab sahur ya untuk selama Ramadan. Kita siap-siap. Berapa anak di sini? Ada 100. Oke, kita langsung share ke teman-teman kita. Karena kita mungkin nggak sanggup ngasih makan sahur 100 orang setiap hari selama Ramadan. Ya udah kita share. Siapa yang mau bareng nih? Akhirnya ketemu 10 orang. 10 orang lagi punya teman lagi jadi 100 orang. Dan mungkin dari 100 orang ini ada 1 orang yang bahkan bisa meng-cover sendiri beberapa hari. Yang pertama kali ini share, balik lagi ke poin pertama, dia dapat pahala semua kebaikan yang didapatkan lewat itu. Ini namanya bukan yut'imun, yahduna ala ta'am. Karena di Al-Quran itu memberi makan itu ada 2 istilah. Ada wa yut'imul miskin, memberi makan orang miskin. Tapi ada yang lebih tinggi daripada memberi makan orang miskin, yahduna ala ta'amil miskin, menyeru untuk memberi makan orang miskin. Itu kan ayatnya. Satu memberi makan, satu menyeru untuk memberi makan. Bedanya apa? Kalau kasih makan, pahalanya pahala kita sendiri. Kalau menyeru, pahala kita plus orang yang dapat hidayah ngasih makan gara-gara disuruh oleh kita. Menyeru ini apa? Nggak di-post, nggak mention, itu nyeru kan? Nggak posting, nggak snapgram, instastory kayak gitu, itu nyeru. Bagian dari cara kita memviralkan satu kebaikan. Kita dapat pahala lebih banyak. Ini bulan Ramadan. Inilah itinerary-nya Rasulullah SAW. Jadi yang kita bahas serunya itinerary itu sedekah. Tadi pertama dakwah, kedua sedekah. Kenapa saya mulai dengan dakwah? Supaya ketika kita beramal soleh, jangan sampai kita beramal soleh sendiri. Kayak tadi, sedekah jangan sendiri, ajak yang lain. Sedekah jangan sendiri, share yang lain. Kayak kalau istri saya punya sebuah proyek sosial rumah teduh yang sahabat ini tuh, kan dia posting terus tuh. Mungkin saya sama istri saya nggak pernah ngasih sampai 100 juta, 200 juta untuk rumah teduh. Kita belum pernah ngasih sebanyak itu loh untuk rumah teduh. Tapi karena di-share, akhirnya ada yang nyumbang 100 juta, bahkan kemarin ada yang nyumbang 1 mobil untuk ambulan, ada apa. Maka kita yang mengelola dan yang share itu, baik yang admin akunnya atau yang merepostnya, dapat kebaikan bersama dengan kebaikan orang yang melakukannya. Ini jadi sedekah, jangan kita beli kurma sendiri. Sedekah jangan cari panti asuhan terus dikelola sendiri. Itu bakalan sedikit pahalanya. Mending kita cari teman-teman kita kelola bareng-bareng. Karena kalau kelola bareng-bareng pasti lebih besar nanti infaknya dibandingkan kelola sendiri. Kalau kita cari panti asuhan, berapa anak di sini? 100 kebayang kali 30 hari. Lumayan kan? Saya ambil 2 hari aja ya. Kan gitu ya? Karena kita beramal sendiri, saya ambil 2 hari ya. Nanti yang lain silakan ibu dari yayasan nyari dari donatur. Saya ngambil 2 hari terakhir misalnya. Nanti ada lagi 2 hari pertama, 2 hari kedua, 2 hari ketiga. Saya cuma ambil 2 hari. Rugi karena cuma dapat 2 hari. Kenapa? Saya ambil 30 hari ya. Gimana caranya? Share ke yang lain. Bukankah kita punya komunitas? Bukankah rata-rata kita punya grup WA? Bukankah kita bisa dapat materi itu dengan googling, YouTuber, terus kita share, kita broadcast, kita forward? Sehingga kalau kita nggak bisa 30 hari pun, minimal nggak mungkin 2 hari, bisa 4 hari, bisa 10 hari, yang pasti lebih banyak daripada kalau kita ngerjain sendiri. Itulah item dari Ramadan ya Rasul. Makanya muncullah hadis-hadis, jagalah diri kalian dari api neraka, walaupun dengan sebutir korma. Kenapa? Karena Nabi tahu beliau kalau mau ngasih paling-paling beberapa butir korma. Tapi kalau beliau ngomongin kayak gini, sahabat ada yang seperti Utsman korma. Utsman tuh kalau sedekah gak pernah tanggung-tanggung. Sedekah Utsman tuh rata-rata di atas 5 miliar. Dia sedekah tuh 5 miliar, tinggal klik dan transfer 5 miliar biasa aja buat Utsman. Abdurrahman bin Auf bisa puluhan miliar, dan itu cuma bagian kecil dari keuntungan dagangnya Abdurrahman bin Auf. Dan semua ini dapatnya dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Siapa yang sedekah satu, Allah kasih apa? Janganlah api neraka, diri kalian dari neraka dengan sebutir korma.
Ada sahabat yang tanya lagi, ya Rasul, kalau nggak bisa dengan korma, kami orang-orang miskin, gimana caranya? Seteguk air atau segelas air. Lebih murah lagi kan? Kita misalnya kalau dulu seteguk air itu gelas gitu. Kalau sekarang beli aja tuh air mineral dalam bentuknya gelas, satu kotak. Berapa sih? Cuma paling 30.000 ya satu kotak gitu kan ya. Beli satu box, satu kardus, terus taruh aja di masjid untuk buka puasa. Kalau tulis namanya buka puasa, tapi jangan tulis nama kita, karena kalau tulis nama kita nanti malah jadi riya. Tapi kalau tulis nama kita dengan niat syiar, maka ini nama lebih niat. Hati-hati, jangan sampai niat kita syiar malah jadi riya. Kalau nggak siap dengan syiar ya udah ikhlas aja gitu. Ada dua, ikhlas, syiar. Kalau ikhlas dirahasiakan, kalau syiar ditampakkan. Kalau orang lain melakukan ini jangan dijudge karena kita nggak tahu isi hatinya. Siapa tahu dia pengen syiar. Kalau syiar nanti ditiru oleh orang lain. Kita taruh satu box di depan masjid, orang lewat buka puasa. Oh ternyata gini bisa juga dia nyumbang untuk berbuka, saya nggak sih? Kan tadi ada kepikirannya tuh kayak masak di rumah terus dibawa ke masjid, kan bingung banget tuh. Kenapa nggak yang simpel aja? Beli nasi box, pesan aja di sebuah fast food misalnya. Kalau nggak mau fast food yang lebih ini warung-warung lokal, warung-warung masyarakat, warung Padang misalnya. Bu, saya minta 10 bungkus ya hari ini. Oh ya, siapin 10 bungkus, taruh di depan masjid untuk berbuka puasa. Atau kolak apa, atau bubur kacang apa misalnya, tapi dibungkus taruh depan masjid. Orang-orang yang lihat terinspirasi akhirnya niru. Jadilah itu sebuah tren juga, cara-cara untuk memberi makan berbuka puasa. Kita dapat terus pahala. Kalau nggak bisa kasih korma yang mahal, kasih korma yang murah. Nggak bisa kasih korma yang murah, kasih segelas air. Kalau bisa satu kotak air, satu kardus air. Kalau nggak bisa segelasnya aja. Dapat bawa satu botol minuman mineral gitu, taruh di depan masjid, ditulis gede. Jadi tulisannya lebih gede daripada botolnya gitu. Untuk berbuka puasa dari hamba Allah, nomor telepon, jalan. Botol doang, itu lebih banget. Ini kita mau berinfak. Inilah ayat dari Ramadan yang kedua. Pertama, jadilah jalan kebaikan, harus jadi inspirasi buat orang lain. Kedua, infak, amal soleh. Salah satu ayatnya yang teman-teman nanti bisa diulang-ulang di rumah biar nggak ragu. Kalau mau ngasih itu jangan ragu-ragu. Dan siapa yang pernah dikasih tadi balik lagi di yang awal, orang yang bekerja, orang yang nggak mau minta-minta itu paling berhak dikasih. Jadi kalau teman-teman sesekali pakai jasa temennya, jangan ngasih secara UMR. Lebih dikit lah, 2.000 rupiah itu udah lumayan loh, itu sedekah. 18.000 itu adalah hak dia, jadi kita nggak dapat pahala sedekah 18.000. Tapi 2.000 itu sedekah. Kalau ada tukang atau teman kita reparasi komputer kita pengen di startup ulang nih, pengen di setup ulang, ya udah biar saja standar setup ulang 50.000. Jangan kasih 50.000, kasih 51.000. Lumayan 1.000 rupiah. Buat kita kalau misalnya masih di kos-kosan agak lumayan ya, irit itu cuma ini 1.000 buat jasa sedekah, buat apa hadiah, buat ngomongnya hadiah. Dapat pahala lebih. Dan kalau 1.000 mungkin dia nggak akan langsung, 1.000 masya Allah. Karena didoain lah ya, biasa aja. Ya kasih, oke. Kasih biar didoain dan doanya lebih. Kan yang kita beli itu doa dia. Doa orang yang tulus, yang pejuang keluarga. Cari kakek-kakek, pejuang keluarga banget. Yang kita yakin dia punya anak. Gak usah mikirin dia sholat gak. Itu urusan dia dengan Allah. Kita lihat kebaikannya aja. Jangan sampai kita, Pak, Bapak sholat gak? Ditanya dulu kalau nggak sholat, ya udah nggak jadi berapa. Segitu aja enggak. Jangan tanya dia sholat apa enggak. Jangan tanya dia soleh apa enggak. Lihat bahwa dia lagi mencari rezeki yang halal untuk anak-anaknya. Itu sebuah kebaikan yang harus kita apresiasi. Itu kan keren banget loh. Dan kita doain mudah-mudahan selain itu dia tetap sholat supaya sempurna. Tapi itu udah jadi alasan yang kuat buat kita bantu dia. Ada kakak-kakak kayaknya, saya dulu pernah tuh sama kakak-kakak lewat di rumah saya kayak di gang gitu. Jualan apa? Jualan telur asin jam 1 malam. Saya belum tidur, jam 1 malam bunyi tek telur asin sama kakek-kakek gitu. Langsung saya buka pintu, kayak jual apa telur asin? Masya Allah jam 1 malam masih jual telur asin, siapa juga yang membeli? Dan itu bukan bulan puasa. Kalau bulan puasa mungkin nyiapin sahur, ini bukan bulan puasa. Berarti dia belum laku dari sejak siang, makanya masih jualan dan itu tempatnya itu masih penuh. Belum ada yang berkurang. Berapa kayak? Ini sebutinnya 2.000, udah matang ya. Ya udah saya beli 10 gitu. Beli 10 berapa? 20.000. Kasih 50.000. Alhamdulillah, masya Allah. Sekarang saya bisa langsung pulang. Dari pagi belum pulang, ya Allah ya. Didoain
yang mahal itu doa dari orang-orang yang tulus loh, dan dia doanya tuh gak ada modus, kecuali dia doa di awal biar dikasih banyak. Ini enggak, doanya di akhir setelah dikasih, berarti kan bentuk dari cara dia berterima kasih, tasyakur bin nikmat. Ya Allah, gini segala macam didoain panjang, doanya tuh bisa sampai 5 menit, terus aja sampai udah jawab makasih Pak, jawab terus aja, awas nonton network. Mungkin dia sampai di rumah dia cerita ini ayah keluarga, kita kan nggak tahu cerita keluarga orang masing-masing ya. Dan bisa aja saya kenal seorang teman dia supir angkot tersoleh yang saya kenal. Pokoknya dia bisa ngukur kalau udah dekat waktu sholat dia nggak akan ngambil penumpang, dia langsung ngetem dekat masjid, sholat baru selanjutnya ada penumpang. Pokoknya supir angkot tapi selalu sholatnya di masjid. Ini kan layak dibantu banget nih. Akhirnya dia kerja bareng dengan saya, kita jual beli mobil bekas. Dia kayak teknisi juga. Saya cari mobil bekas yang agak-agak bisa diperbaiki, diperbaiki kita jual. Pengen bantu dia. Terus kita bikin usaha apa? Kalau misalnya di rumah lagi ada masalah dengan listrik, Pak, ini listrik pada mati nih. Saya bisa aja manggil tetangga. Ngapain juga saya manggil dia jauh-jauh datang yang perjalanan dari rumahnya ke tempat saya itu sejam. Saya cuma lagi nyari modus buat bantu dia. Saya nggak mau ngasih dia duit cash tanpa ada jeripaya buat dia nggak nyaman. Mungkin dia juga merasa malu gitu kan. Nah, akhirnya saya bilang, Pak, nih rumah banyak listrik yang mati, boleh dibeli. Oh, baru nanti saya datang siang. Adalah dia siang. Yang namanya orang beli listrik doang kan ya cuma sejam doang, tuh paling dikasih juga 30.000. Saya kasih. Ini Pak buat anak-anak juga, buat kan saya kenal anak-anaknya. Ini ada hadiah untuk jajannya si yang kecil, kasih misalnya 200.000. Emang udah niat mau ngasih 200.000, tapi ke dia karena dia butuh. Dan saya tahu kerjanya berapa penghasilannya. Itu Masya Allah didoain. Jadi pas anak saya baru lahir dia datang. Saya tahu kalau dia datang dia nggak mau kado. Mau kado apa, dia juga malu ngasih kado ke saya pastinya. Bukan dia nggak mau beli, daripada dia mau beli terus seadanya terus ngasih malu, dia nggak mau kado. Tapi ada yang lebih berharga dari kado yang saya harapkan dari dia. Dua orang soleh. Dia datang langsung digendong anak saya, dipegang-pegang kepalanya. Ya Allah, itu modal saya banget tuh dalam hidup orang-orang kayak gitu yang saya jaga hubungannya. Cara jaga hubungannya saya bantu dia bantu saya. Saya bantu dia di dunia, dia bantu saya di akhirat dengan doa-doanya. Itu kan modal kan? Bahkan bukan akhirat aja, akhirat dan dunia. Mungkin keberkahan rezeki saya yang kayak tadi itu dapatnya lewat siapa? Lewat doa-doa mereka loh. Sampai saya punya beberapa usaha, bahkan dulu pernah punya usaha yang penghasilan profit bersihnya sebulan 200 juta, 300 juta, main properti juga yang beberapa ratus juta. Kenapa bisa kayak gitu? Apa saya jago dalam bisnis? Enggak jago, karena ada orang soleh aja. Ada ketemu, ada orang soleh yang target nih. Bukankah kata Nabi, sebaik-baik makanan yang dimakan oleh orang soleh? Artinya kalau kita dapat rezeki, yang paling baik rezeki kita itu ukurannya apa? Kalau rezeki kita itu dimakan oleh orang soleh. Berarti begitu saya dapat rezeki sedikit, ya banyak kok, kurang dari 10% harta kita, bahkan kurang dari 2,5% loh. Zakat udah keluarin, sekarang sedekah. Dari siapa nih? Wah, ini orang soleh. Dari mana tahu solehnya? Kan gak pernah lihat dia sholat. Lihat dia bekerja, mencari rezeki yang halal, itu modal kita tahu dia soleh. Kenapa ini? Pura-pura beli. Karena kita gak butuh juga, bukan makanan kesukaan kita, tapi beli aja bala-bala. Pak, bala-bala. Ya bala kelihatan kayaknya nih pedagang dadakan Ramadan dia jual bala-bala kolot itu. Udah gak usah pakai kembalian, gak usah bikin dia repot nyari-nyari ke tetangga pedagang lain cari kembali. Udah bawa aja Pak, gak apa-apa. Tapi kan ini uang untuk beli belanjaan besok subuh, Allah kasih lagi besok subuh. Lebih banyak dari itu insya Allah. Nih, yakin. Ini salah satu item dari Ramadan yang Rasulullah. Rasulullah tuh isinya apa? Membahas keseruan Ramadan, membahas keseruan dari bulan puasa. Yang terakhir, boleh sedikit lagi? Oh iya, yang terakhir satu lagi, item dari Rasulullah itu adalah sholat malam. Kalau sedekah itu salah satu serunya adalah memberkahi rezeki kita, jadi lebih ke harta. Kalau sholat malam itu lebih kepada kehormatan. Jadi kalau sedekah untuk melipat gandakan harta sedekah, tapi untuk bikin kita jadi orang yang lebih terhormat, sholat malam. Ini dua amal menurut saya itu keren banget loh. Menjadi orang terhormat, menjadi orang mulia, menjadi orang yang dibela sama Allah, menjadi orang istimewa, syaratnya sholat malam. Mau jadi orang kaya, syaratnya sedekah. Kalau bisa dawam, sholat malam dan sedekah, jadilah orang yang terhormat dan kaya raya. Kekayaannya nggak selalu bentuknya cash tadi.
kekayaannya dalam bentuk rekening Lauhul Mahfuz. Nah, ini disebutin oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba teman-teman buka surat Al-Isra ayat 79. Surat Al-Isra surat 17 ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam maka bertahajudlah sebagai sebuah ibadah sunnah bagimu. Semoga kelak engkau akan dibangkitkan oleh Tuhanmu di dalam keadaan yang mulia atau terhormat. Maqaman mahmuda, Mahmud, Muhammad, Ahmad itu artinya sama, mulia, terhormat, terpuji. Jadi kalau kita butuh kehormatan, dihormati orang lain, dimuliakan orang lain, dihargai orang lain, jadilah ahli tahajud. Pastinya Allah yang maha menghargai. Gimana caranya Ustaz? Gampang tahajud itu. Jangan sampai kita membuat syarat tahajud itu jadi susah. Apa syarat tahajud jadi susah? Harus tidur dulu. Kenyataannya susah bangun. Ya kan? Kenapa sih harus kayak gitu? Dari mana sih syarat tahajud itu harus tidur dulu? Gak ada syarat tahajud harus tidur dulu. Sebaiknya tidur dulu. Kata harus dan sebaiknya itu beda loh. Kata harus berarti gak sah tahajud tanpa tidur. Kalau sebaiknya sah, walaupun lebih baik bangun tidur. Jadi boleh nggak tahajud nggak tidur dulu? Boleh. Sejak kapan Ustaz mulai tahajud? Sejak selesai Isya. Bukankah waktu tahajud itu di malam hari mulai dari sejak Isya sampai subuh? Cuma yang paling utama itu menjelang subuh, sepertiga malam terakhir. Tapi bukan berarti yang lain nggak boleh. Jadi kita tetap bisa tahajud, cuma levelnya beda-beda. Cara belajarnya berproses. Daripada kita terlalu perfeksionis, idealis, saya harus tahajud. Niatnya udah keren sih. Nanti sepertiga malam saya bangun 1 juz. Alikas juga enggaknya. Kenapa? Subuh juga terlewat. Subuhnya jam semakin lagi gimana makanya. Kenapa yang segar banget ya badannya? Ternyata udah jam 9 pagi udah segar gitu. Akhirnya sholat. Kenapa sholat rumah banyak banget? Jamaah Isya, subuh. Kenapa ini melewat semalam macet sampai ke rumah lupa ketiduran. Akhirnya lewat juga 16 Isya juga. Udah gak usah terlalu idealis dulu. Yang penting kita tahajud. Jangan tinggalkan tahajud semalam pun. Caranya gimana Ustaz? Sholatlah walaupun 1 rakaat. Coba ringan kan 1 rakaat? 1 rakaat. Sholat apa Ustaz? Witir. Bukankah witir yang paling ringan itu 1 rakaat? Nambah 3 rakaat, 5 rakaat, maksimal 11 rakaat. Jadi bisa 1, 3, 5, 7 dan seterusnya sampai 11. Kalau kita nggak sanggup banyak, 1 rakaat aja. Tapi kan seringnya kita idealis gini nih. Kalau mikir sebelum tidur, gitu dong, nanti kan bisa tahajud sih. Seolah-olah nanti yakin akan bangun malam, track record nggak pernah bangun gitu. Nah, realistis saja. Kalau misalnya kita belum bisa sesoleh yang lain, udah aja minimal kita pastikan. Yang penting saya witir dulu nih 1 rakaat. Kalau bisa 3 rakaat. Nanti kalau kebangun alhamdulillah, nggak usah witir lagi, tinggal tahajud doang. Tinggal sholat sudah doang, nggak usah witir. Kan boleh witir di awal, walaupun witir itu sebaiknya. Lagi-lagi kata sebaiknya itu bukan kata syarat, kata grade-nya. Sebaiknya sih kalau kopi itu jangan pakai gula, tapi buat pemula pakai susu. Kopi susu gitu kan. Ini masih Vietnam drink gitu, terus susunya lebih banyak daripada kopi. Susu 2/3 gelas, kopi beberapa tetes doang. Minum kopi loh, bener kok putih banget ya. Pemula gitu. Lama-lama susu berkurang, lama-lama nggak pakai susu, pakai gula dikit. Dikitnya berapa? 2 sendok gitu. 1 gelas 2 sendok gula. Jadi gula yang dikopiin, bukan kopi yang gula. Berkurang sampai akhirnya nggak pakai gula sama sekali. Udah gaya tuh kan? Ngapain cuma pakai gula? Gua mah kopi nggak gula gitu. Akhirnya kopi lama-lama sianida. Gitu. Perlu banget tuh. Kan grade ya, bertahap ya. Tahajud juga gitu.
boleh tinggalin tahajud. Caranya gimana? Sebelum tidur 1 rakaat. Allahu Akbar. Saya yakin ketagihan, nggak mau 1 rakaat. Pas mau takbir tuh niatnya 1 rakaat. Kan niat kalau sholat sunnah tuh boleh berubah kan? Yang nggak boleh ibadah wajib. Nggak boleh mau sholat asar dulu apa subuh ya? Saya subuh dulu. Kalau niat sholat wajib kan udah aja gitu. Tapi kalau sunnah boleh. Niatnya 1 rakaat. Allah Akbar. Enak ya? Udah deh. Ya jadi Allah 3 rakaat aja. Boleh. Jadi 3 rakaat menyesuaikan semangat ke bawah tuh pasti ketagihan. Kayak kita sholat tahajud, ya udah 2 rakaat aja, Al-Ikhlas sama Al-Nas gitu kan ringan banget kan. Allah Akbar. Rakaat pertama Al-Ikhlas, begitu sujud keenakan sujudnya. Apa nih bangun tanggung nih kalau An-Nas balik lagi ke Al-Baqarah. Tapi cuma alif lam mim doang. Ke bawah saya beberapa kali, saya nggak mau bilang sering ya, beberapa kali tuh niat sholat tahajud itu nggak mau panjang-panjang loh. Tapi sengaja saya tahajudnya buka Al-Quran biar baca surat-surat yang jarang dibaca yang saya belum hafal. Misalnya saya buka mushaf pakai handphone, karena kalau sholat sunnah boleh buka mushaf. Tapi handphonenya di airplane mode dulu biar gak masuk ya. Ujian baca Quran di handphone tuh gitu kan ya. Tiba-tiba ada yang bahas DM, tiba-tiba ada yang posting apa, akhirnya jadi gak fokus. Udah Bismillahirrahmanirrahim, baca surat yang favorit misalnya surat Maryam, Dzikru rahmati rabbika badahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Itu enak banget kalau sholat sendiri gak ada yang ganggu. Lebih enak lagi ada yang bilang amin. Sholat tahajud ala hafiz gitu kan. Walaupun hafalnya baru surat Al-Takatsur. Kita dia duduk di sebelah pakai mukena